Pemuda Hati Sumatera Selatan tahun 2025. Sholawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman. Bunga mawar di tepi kali, harumnya semerbak di pagi hari. Seminar nasional dan musda kita jalani, ilmu berkembang, hati maju berseri. Selamat datang kepada seluruh peserta seminar nasional dan musyawarah daerah Hati Komisariat Daerah Sumatera Selatan dengan tema Geoteknik untuk Masa Depan, Inovasi dan Ketahanan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Perkenalkan, saya Utari Sriwijaya Minaka yang akan memandu acara pada hari ini. Salam kenal Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Sumatera Selatan atau yang dari luar kota, selamat datang di Palembang. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Ya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, Tari Selamat Datang, Tari Tanggai khas Kota Palembang. Kepada seluruh hadirin, selamat menyaksikan.
Demikianlah penampilan yang elok dari tari tanggai tadi. Agar acara kita berlangsung dengan lancar, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Maulana. Kepada Bapak Maulana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para hadirin sekalian, alangkah baiknya kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rijalil yushal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalat hilati adrikni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal afdha indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ahlina wa ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa liwalidina wa ahlana wa ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna wa liwalidina wa ahlana wa ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslihna wa liwalidina wa ahlana wa ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa liwalidina wa ahlana wa ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, pada hari ini kami sedang mengadakan acara seminar nasional ya Allah, dan musyawarah daerah hati Komda Sumatera Selatan ya Allah. Ya Allah, dengan segala kasih sayang-Mu ya Allah, berkahilah acara kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai sebab dari kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tiada daya dan upaya kami ya Allah kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah acara kami pada hari ini ya Allah, dan jadikanlah ketua dan pengurus hati yang insya Allah akan dilantik nanti sebagai pengurus dan ketua yang amanah ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafur, ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, Ya Mujib, ya Allah, Engkau Maha Pengabul doa ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bibarkati bijahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha radhiyallahu anhu wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain radhiyallahu anhuma
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Maulana. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Herdian Gumai, STMT IPM. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Pembangunan Bapak Dr. Andes Sutoko MSI. Terima kasih Pak telah hadir di acara kami ini. Insya Allah nanti mohon sekaligus untuk membuka acara Pak. Kemudian yang kami hormati Ketua Hati Kebanggaan kami Bapak Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso MSc PSD. Selamat datang Pak di Kota Palembang. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Hati Komdas Sumatera Selatan Profesor Insinyur Nuli Gopar MSce PSD IPM. Terima kasih Bu atas perjuangannya hingga kita bisa melaksanakan musda dan seminar pada hari ini. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Bastari MT IPM ASEAN Eng selaku asisten 3 Setda Kota Palembang. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di sini. Kemudian kami ucapkan juga kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Preservasi 1 Bapak Raden Hendrias Tomo PhD MSc. Terima kasih Pak untuk kehadirannya, alhamdulillah sudah mewakili Kabalai. Untuk sedikit informasi juga, Kepala Balai Besar ini nanti juga sekaligus sebagai narasumber kegiatan seminar kita pada hari ini. Kebetulan beliau saat ini harus menyambut dulu Sesditjen yang kebetulan hadir di Palembang. Insya Allah nanti beliau akan bergabung bersama kita dalam sesi seminar. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Aksan Kawanda STMT IPM yang sekaligus nanti sebagai salah satu pembicara di seminar nasional kita. Selamat datang Pak di Kota Palembang. Terima kasih atas semangat dan dedikasinya berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada senior kami, Bapak Insinyur Rukman Hakim MMMT, mantan Ketua Hati Sumsel yang telah berkenan hadir pada hari ini. Juga Bapak Sugino ya dari Hati Pusat Pak, terima kasih Pak sudah membantu kami hingga bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita bisa melaksanakan dan berkumpul pada hari ini dalam rangka mensukseskan seminar nasional dan musyawarah daerah Hati Sumsel. Adapun seminar ini nanti akan disampaikan oleh ahli ya yang di bidang geoteknik terutama, nanti juga ada bidang infrastruktur yang mana ini dilakukan secara hybrid. Jadi diikuti oleh praktisi di bidang geoteknik, kemudian akademisi juga
ada dari mahasiswa juga yang hadir, baik secara offline maupun online. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta yang telah hadir pada hari ini, menyempatkan mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan terutama terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Musda dan Seminar Nasional pada hari ini yang telah berjuang keras. Walaupun dengan waktu yang singkat kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini insya Allah sebaik-baiknya, walaupun nanti seandainya ada kekurangan, kami dari panitia, saya selaku ketua pelaksana mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herdian Gumai. Acara berikutnya, sambutan Gubernur Sumatera Selatan sekaligus pembukaan secara resmi Seminar Nasional dan Musda Hati Komda Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bapak Dr. Andes Haji Sutoko MSI. Kepada Bapak disilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ketum Hati Komda Sumsel, Pak Wali Kota. Pohon balam dihinggapi pohon, saya ulangi, pohon balam dihinggapi burung cendrawasih. Yang berkenan menjawab salam diaturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Sumatera Selatan Dr. Haji Hermanderu SHMM sehubungan pada jam yang sama beliau ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Beliau menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran beliau secara fisik pada acara seminar dan Musda Komda Hati Provinsi Sumatera Selatan. Salam hormat dari beliau, seraya semoga walaupun tidak hadir secara fisik tidak mengurangi arti, makna, manfaat sebuah kegiatan yang sangat baik ini. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar, membeli duku. Mari kita rapatkan barisan, musyawarah daerah hati, nanti kita buka. Pergi ke sawah membawa cangkul, tanah dikeruk jadi paritnya. Mari kita rapatkan hati, satukan akal demi kemajuan hati di daerah kita. Selanjutnya izinkan
kami membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia Pusat, Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso, MSc PhD. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Wali Kota Palembang, yang pada kesempatan ini hadir diwakili oleh Bapak Haji Bastari, Asisten 3 Kota Palembang. Yang terhormat Ketua Himpunan Ahli Teknik Tanah Komda Sumatera Selatan, Profesor Insinyur Nurli, MSc PhD IPM. Terima kasih Ibu beserta jajarannya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami hadir mewakili Gubernur Sumatera Selatan, juga bersama-sama kami Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili hadir tengah-tengah kita. Ya, mungkin masih perjalanan. Jajaran pengurus beserta anggota Hati Komda Sumsel yang terdiri dari para akademisi, para profesor, para praktisi di bidang geoteknik, hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita diberikan sehat, kuat, sehingga masih diberi kesempatan untuk dapat hadir pada kesempatan yang baik ini pada acara musyawarah daerah dan seminar nasional Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia Hati Sumatera Selatan dengan tema Geoteknik untuk Masa Depan, Inovasi dan Ketahanan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Dalam kesempatan yang baik ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para peserta, terutama pada Ketua Umum Indonesia Hati, Ketua Umum Hati Sumatera Selatan, para panitia, termasuk para peserta yang berkenan hadir pada kesempatan guna memenuhi undangan panitia. Hari ini merupakan momen penting bagi kita untuk bersama-sama membahas, memperkuat langkah kita dalam membangun infrastruktur yang tangguh, berkelanjutan, dan berbasis inovasi geoteknik di Provinsi Sumatera Selatan yang diharapkan lebih maju, lebih nyaman bagi para pelaku usaha dan maupun masyarakat. Bapak Ketua Umum dan hadirin sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya dituntut untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga mengedepankan aspek ketahanan, aspek keberlanjutan, dan inovasi teknologi. Dalam konteks tersebut, peran hati menjadi sangat penting. Para ahli geoteknik adalah garda terdepan yang memastikan bahwa setiap infrastruktur yang kita bangun memiliki konstruksi yang kuat, fondasi yang aman, serta ramah lingkungan. Sehingga melalui forum musda dan seminar pada pagi hari ini, kami yakin akan lahir gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran kritis, inovasi, serta solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, musyawarah daerah ini juga memiliki arti penting, tidak hanya sebagai ajang untuk konsolidasi organisasi semata, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi
dalam mengembangkan keilmuan penerapan geoteknik di sektor konstruksi. Kita memahami bahwa geoteknik ini merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sekali lagi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Ini menjadi semakin relevan mengingat karakteristik wilayah Sumatera Selatan yang didominasi oleh tanah dan rawa dan dataran rendah yang memerlukan perhatian khusus, inovasi, serta penerapan teknologi geoteknik yang tepat agar pembangunan dapat berlangsung dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. Musda yang dilaksanakan hari ini juga merupakan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hati sebagai bentuk regenerasi dan kesinambungan organisasi. Kami berharap kepengurusan baru hati yang terpilih nanti dapat semakin memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi antara akademisi, praktisi industri, dan pemerintah khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Tadi Ibu Profesor Ketua Hati Komda Sumsel bisik-bisik bagaimana membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kami berharap Ibu, kami siap memfasilitasi bagaimana agar sinergi itu bisa terbangun dengan baik. Ya, nanti pada saat-saat setelah agenda musda selesai, kita sebaiknya kami mengharapkan Ibu bersurat kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan untuk melaksanakan audiensi. Seperti apa kondisi hati saat ini, dan apa tantangan, dan apa kedepannya seperti apa. Insya Allah kami fasilitasi, mudah-mudahan Pak Gubernur bersedia menerima. Disitulah sebagai pintu untuk bisa membangun sinergi yang lebih kuat. Sejalan dengan tema musyawarah daerah dan seminar pada hari ini, kami melihat bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembangunan infrastruktur berkelanjutan bagi semua pihak yang terkait, baik pengembang, pelaku usaha maupun masyarakat, semua berkontribusi aktif positif sehingga bisa berjalan sesuai harapan bersama. Pada tema ini juga sangat relevan untuk menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang terus berkembang di sektor konstruksi dan geoteknik, terutama dalam era persaingan dan perubahan global yang semakin cepat dengan potensi wilayah, karakteristik lahan rawa dan dataran rendah yang khas. Kami meyakini bahwa penerapan geoteknik yang inovatif akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sektor properti dan infrastruktur Sumatera Selatan sehingga mampu memberi manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah setempat, utamanya dengan Hati Komda Sumsel, bersama-sama pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, kami meyakini bahwa visi misi Sumatera Selatan akan dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami berkomitmen juga untuk menciptakan lingkungan pembangunan dan investasi yang stabil serta kondusif. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung inisiatif-inisiatif yang memperkuat ekosistem pembangunan berkelanjutan, mulai dari peningkatan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, hingga penyediaan layanan publik yang memadai bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami juga menyadari bahwa kunci utama mencapai keberhasilan ini adalah kolaborasi yang solid, terutama dengan asosiasi-asosiasi profesi seperti Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia yang diselenggarakan seminar dan musda pada hari ini. Sehingga dapat memainkan peran strategi dalam memastikan setiap proyek pembangunan memiliki ketahanan, inovasi berkelanjutan sebagaimana yang diusung dalam tema besar musda seminar nasional tadi yang telah kami sampaikan. Keberadaan Asosiasi Profesi Himpunan Ahli Teknik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat jasa konstruksi ini sangat penting dan relevan dengan
kebijakan pembinaan pengawasan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang pada Perda Provinsi Sumatera Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang pembinaan pengawasan jasa konstruksi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab serta memastikan keberlanjutan sektor konstruksi melalui pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang salah satunya adalah seperti hati. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan usaha konstruksi dan di Sumatera Selatan agar berjalan sesuai standar yang berlaku sekaligus menjaga prinsip tata kelola yang baik. Melalui Perda nomor 2 tahun 2022, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban memberikan pembinaan yang komprehensif berkelanjutan kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi termasuk hati pada hari ini yang melaksanakan kegiatan guna memperkuat kapasitas, meningkatkan profesionalisme, menjaga daya saing. Kami berharap hati dapat terus bersinergi dengan pemerintah. Selanjutnya, apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada hati Sumatera Selatan yang telah menjadi mitra selama ini, walaupun belum maksimal tapi telah berjalan sekalipun ada hambatan dan tantangan. Itulah dinamika sebuah jalannya organisasi. Semoga sinergi ini semakin erat dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang maju terus untuk semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Selamat mengikuti acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah dan Seminar Nasional Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia Hati secara resmi dinyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Izin menambahkan Pak Ketum, kepanjangan tangan Pak Gubernur yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat jasa konstruksi, Ibu diharapkan juga selain segera mengajukan permohonan audiensi, nanti Pak Gubernur pasti akan mengajak kepala dinas yang terkait. Nah, setelah audiensi, Ibu, Bapak, hati segera membangun lebih dekat lagi, bila mungkin MOU kerjasama dengan OPD terkait. OPD harusnya hari ini Kepala Dinas PU Perkim Sumsel juga hadir, tapi karena beliau sedang panitia di pameran Pornas depan gedung DPR yang dibuka Pak Gubernur, hari ini beliau belum hadir. Nanti akan kami ingatkan agar bersama-sama untuk bekerja sama. Terima kasih Pak, dan kami mohon maaf sekali belum bisa melanjutkan sampai selesai karena Pemprov jadwalnya sangat padat sekali. Kami harus melanjutkan tugas lain dari beliau. Mohon maaf sekali lagi Pak Ketum, Pak Wali Kota, Ibu Ketum Hati Sumsel. Terima kasih Bapak Sutoko. Mungkin mohon sebentar saja Pak untuk pemberian cindera mata. Oke. Iya, sambil foto bersama dan pemberian cindera mata untuk Gubernur Sumatera Selatan, panitia mohon disiapkan. Mohon menunggu sebentar Pak, diambilkan dulu Pak sebentar.
Silahkan untuk Prof. Nurli bisa mendampingi Prof. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sutoko yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan pada hari ini dan telah membuka langsung acara seminar kita. Silakan Pak untuk agenda berikutnya. Baik Bapak Ibu yang berada di ruang seminar maupun di dalam ruangan Zoom, kita lanjutkan rangkaian acara seminar nasional kita dengan sambutan dari Ketua Hati yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso MSc. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumatera Selatan yang tadi diwakili oleh Pak Sutoko yang telah berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini, dan juga kepada Pemkot Palembang dalam hal ini diwakili Pak Bastari, terima kasih Pak, dan juga tadi terima kasih untuk Balai Besar BBPJN diwakili oleh Pak Andreas Tomo yang telah hadir pada pagi hari ini, dan tentu teman-teman Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia yang dimotori Bu Prof. Nurli Gofar tentunya, dan panitia acara pada pagi hari ini Mas Herdian Gumai yang telah bekerja, dan tim tentunya yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara hari ini, dan sahabat saya Pak Aksan Kawanda yang juga akan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Saya nggak biasa berpantun, jadi saya tidak pantun gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya menyambut dengan gembira acara pada pagi hari ini, seminar nasional dengan tema Geoteknik untuk Masa Depan, Inovasi dan Ketahanan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Dan ini suatu yang luar biasa diselenggarakan oleh teman-teman Hati Sumatera Selatan. Dan pada siang hari ini kita juga akan melakukan, atau teman-teman Hati Sumatera Selatan akan melakukan musyawarah daerah untuk meneruskan ya kepengurusan Hati, dan tentu menyambut ajakan Pak Sutoko tadi yang mewakili Pak Gubernur bahwa kita perlu bekerja sama ya dengan para pihak terkait dengan khususnya kita yang di bidang geoteknik ini. Dan pada pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ya kita tahu semua bahwa kita sebenarnya di dunia jasa konstruksi ini lagi bersedih sih sebenarnya ya. Ya dengan kita tahu adanya rubuhnya musola di pesantren Al-Khazini ya di Sidoarjo ya. Yang kalau tadi pagi kita cek sudah 61 korban jiwa yang sudah bisa dievakuasi, dan masih ada beberapa anak-anak kita ya yang belum berhasil dievakuasi gitu ya. Nah ini tentu suatu fenomena gunung es yang kita juga harus sama-sama bekerja sama untuk mencarikan solusi ya terhadap masalah-masalah seperti ini. Pada satu sisi ada kearifan lokal yang kita harus hargai juga, pada sisi lain ada keselamatan publik yang kita juga harus jaga. Nah ini yang kita harus sama-sama sebagai orang yang bekerja di dunia jasa konstruksi ini harus
benar-benar aware ya dengan kondisi semacam ini. Kalau tadi Pak Sutoko menyampaikan perlunya penyederhanaan regulasi, tentu kami mendukung itu dengan catatan tentu bahwa kita tidak mengorbankan keselamatan publik dengan penyederhanaan regulasi yang ada. Tentu ini mencari balance berbagai macam sisi ini tidak mudah, tapi inilah sesuatu yang kita harus selalu kerjasamakan ya. Dan tadi ajakan Pak Sutoko untuk kemudian bekerja sama antara Pemprov, mungkin juga mudah-mudahan Pemkot, Pak Bastari ya, bisa bekerja sama dengan teman-teman hati di Sumatera Selatan yang tentu lebih tahu medan di Sumatera Selatan dibandingkan kami yang dari Jakarta yang hanya tahu ceritanya dari Bu Nurli begitu ya. Tentu akan lebih tepat kalau teman-teman di Sumatera Selatan lah yang bekerja sama langsung untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Dan mudah-mudahan kejadian ya, atau kalau secara terminologi kecelakaan konstruksi yang terjadi di pesantren tadi Al-Khazini menjadi, ya itu sebenarnya pelajaran yang sangat mahal ya. Itu menjadi penggerak kita semua di sini dan juga Bapak Ibu yang di online ya, untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita kemudian bisa bergerak memperbaiki dunia jasa konstruksi kita yang ternyata bukan saja kalau kita lihat di di seberang jalan ada LRT yang megah gitu ya, atau di agak jauh ada jalan tol yang memang katakanlah proyek-proyek yang besar, ternyata PR kita yang ada dekat kita pun ternyata masih banyak yang harus kita selesaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bu Nurli, Mas Erdian dan tim yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Dan kami mengucapkan sebelumnya selamat kepada nanti siapapun yang kemudian memimpin hati Sumatera Selatan ini, dan kami mendoakan tentunya kesuksesan buat Bapak Ibu semua teman-teman di Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Prof. Wijoyo. Berikutnya sambutan dari Ketua Hati Komda Sumatera Selatan kepada Ibu Profesor Insinyur Nurli Gofar, MSc, PhD, IPM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sambutan dalam rangka seminar nasional dan Musda Hati ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Prof. Wijoyo yang bersedia hadir memenuhi undangan kami untuk menghadiri seminar nasional dan Musda Hati hari ini. Terima kasih juga kepada perwakilan dari Pemprov yang tadi sudah memberikan kata sambutan dan pembukaan. Kemudian juga kepada perwakilan dari Pemkot, sahabat kami Pak Bastari, terima kasih sudah mau menghadiri. Pak Bastari ini selalu datang pada Musda Hati. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Pak Aksan yang akan memberikan presentasi nanti sesuai dengan permintaan saya Pak Aksan ya, mengenai instrumentasi lereng. Juga terima kasih kepada perwakilan dari BPJNSS, mungkin belum datang ya Pak Panjinya. Kami sangat berbahagia bahwa Pak Panji mau mendukung kegiatan kami hari ini, dan nanti beliau mudah-mudahan segera datang untuk memberikan presentasinya mengenai
kemajuan di bidang pengembangan jalan di Sumatera Selatan. Selain itu kami juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir di sini mewakili universitas dan juga dari kawan-kawan yang senior hati, Pak Lukman Hakim, Pak Sarkowi, ya, dan dari luar Pak Prof. Faisal, selamat datang, Prof. Syarif. Mungkin yang lain saya tidak kelihatan ya. Terima kasih. Saya akan membuka sambutan saya dengan pantun. Di tepian sungai burung bernyanyi, angin sepoi membawa pesan, seminar nasional dan musdah hati, Sumsel berseri, membangun Sumsel bersama penuh harapan. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya mengenai musdah hati ini. Kepengurusan periode yang lalu sebenarnya sudah berakhir lama sekali. Tapi kita belum ada momen untuk melakukan musdah hati sampai kita dapat teguran dari pusat. Jadi hari ini alhamdulillah Pak Herdian dengan timnya memberikan semangat kepada saya untuk melakukan musdah hati ini. Bersama-sama sekalian kita melakukan seminar nasional. Sebenarnya kegiatan ini belum dari awal itu belum seperti ini. Jadi kita ingin buat seminar musdah kecil-kecilan saja, tapi nanti kemudian berkembang dengan waktu. Jadi terima kasih ya kerjasama dari teman-teman, baik dari pengurus lama maupun kawan-kawan yang mau membantu, datang sendiri membantu. Terima kasih sekali. Saya juga terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menghadiri ya. Banyak sekali di sini saya lihat menghadiri di offline maupun online. Tadi saya dapat info ada sekitar hampir 200 orang yang join online. Jadi kepada yang hadir online saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas atas dukungannya. Nanti juga bertahan sampai musda dan memberikan suaranya untuk kalau ada pemilihan. Oke, mengenai yang disebutkan oleh Pak Sutoko tadi, memang itu sudah menjadi rencana kami dari awal dan kami juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan Pak Nopian mengenai rencana kami untuk bekerja sama dengan provinsi mengenai rencana kami itu sebenarnya ada roadmap penelitian ya mengenai lereng. Makanya tadi Pak Aksan saya minta untuk presentasi mengenai instrumentasi lereng dan kami juga sudah bekerja sama dengan Prof. Wijoyo dari UI, sudah banyak sekali kami bekerja sama untuk mahasiswa S3, juga dengan yang lain, ITS dan lain-lain. Jadi kita kalau misalnya teman-teman bisa membantu dalam pengembangan ini, bisa disampaikan kepada kami, kita bekerja bersama-sama. Saya rasa itu saja sambutan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nurli untuk sambutannya. Semoga sambutan yang hangat ini tetap menjaga semangat kita Bapak Ibu dalam mengikuti rangkaian acara Seminar Nasional dan Musyawarah Daerah Hati Komda Sumsel 2025. Acara berikutnya adalah penyerahan plakat untuk Ketua Hati Prof. Wijoyo. Kami minta untuk menempati tempat di depan. Prof. Nurli mungkin bisa didampingi.
Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu peserta seminar nasional. Baik. Satu lagi ada sertifikat penghargaan, mungkin dibantu disimpan dulu, ya. Terima kasih Prof, dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu peserta seminar yang terhormat, baik yang di dalam ruangan meeting Hotel Amaris Palembang dan di dalam ruangan Zoom, terima kasih banyak. Demikianlah acara pembukaan seminar nasional pada pagi hari ini. Berikutnya kita akan ke acara selanjutnya yaitu seminar nanti yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Insinyur Ratna Dewi STMT. Dan narasumber kita sudah berada di sini, Bapak Dr. Aksan Kawanda dan juga Bapak Kepala Balai, Bapak Panji yang sedang, selamat datang Pak, sudah hadir rupanya beliau. Iya, siap. Selamat datang Pak di acara kita. Sembari pemateri kita yang sudah hadir dua-duanya Bapak Ibu bersiap-siap, kita ada coffee break tapi sambil jalan saja Bapak Ibu, sambil persiapan silahkan dinikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan selama coffee break akan ada sedikit presentasi dari sponsor kita yang Bapak Ibu bisa lihat di hadapan kita semua di backdrop tersebut. Kita minta kepada Makaveri Indonesia sambil menemani coffee break dari acara seminar ini untuk memaparkan produk dan inovasi-inovasinya. Baik, untuk pembukaan dari saya, Utari Sriwijaya Minaka mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk acara seminar nanti akan dimoderatori oleh Ibu Ratna Dewi. Saya Ahari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
positif terhadap penghijauannya. Kemudian juga economically kompetitif, di mana solusi ini terbilang lebih murah atau lebih ekonomis dibandingkan solusi-solusi lain. Kita juga untuk Makaferi ada aplikasi internal yang biasa kita gunakan untuk beberapa produk kita. Untuk erosion control sendiri kita menggunakan Ecomark design seperti ini. Next. Di mana dia terdapat Ecomark R, Ecomark S, dan Ecomark B. Untuk lebih lanjut nanti mungkin bisa hadir ke booth kita untuk penjelasan terkait dengan software ini. Kita untuk di project-project itu tidak hanya suplai material, tapi ketika kita ke project atau ada pekerjaan itu biasanya unsur tanah, kondisi geografis dan lain-lainnya itu kan berbeda. Makanya kita biasanya itu menggunakan ada namanya site trial, di mana site trial ini bersifat gratis, di mana apabila rekan-rekan sekalian atau bapak ibu sekalian memiliki kondisi atau permasalahan yang mirip atau serupa, kita bisa datang, kita bisa melakukan site trial yang ini bersifatnya gratis seperti ini. Next. Site trial ini terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama itu penggelaran material, kemudian juga peneplokan dan juga penyiraman, sehingga kita bisa pastikan apakah solusi yang diberikan dari Makaferi ini itu sesuai atau mencapai ekspektasi yang nanti akan diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk instalasinya sendiri itu terbagi dari beberapa tahapan. Yang pertama itu penggelaran, di mana penggelaran ini cukup mudah. Jadi dalam 1 minggu itu penggelaran ini bisa sampai 2000 meter persegi, karena dia ini sifatnya itu gelar dari atas, tinggal di roll ke bawah, kemudian dipasang pin pengikat di antara dari roll-roll tersebut. Selanjutnya. Kemudian juga apabila lerengnya sudah dipasang dari geomat tersebut, kita racik vegetasinya, di mana terdiri dari vegetasinya sendiri, ada pupuknya, ada bibitnya, ada glue powder atau yang bisa kita sebut biasanya lem tanah, dan juga material itu dikombinasikan dijadi satu sehingga menghasilkan teplokan-teplokan yang nanti akan diteplok seperti ini. Ada 2 metode, metode persegi 4 atau metode 5 yang nanti akan diteplokkan ke lereng-lereng yang sudah kita pasang tadi. Ini ada beberapa contoh proyek kita yang sudah pernah kita aplikasikan sebelumnya. Yang pertama ada di Tol Cisumdawu, di Jalan Terowongannya, kemudian juga ada di Bendungan Lukeris. Seperti yang kita lihat itu kondisi tanah ini tidak saja tanah merah, tapi juga tanah bebatuan. Tetapi kita bisa aplikasikan di sini dan juga penghijauannya termasuk sukses. Kemudian juga kita pernah di Batam, di sini merupakan pabrik dari minyak kelapa sawit, juga menggunakan ini untuk penghijauannya karena dinilai lebih environmental seperti itu dibandingkan dengan konkrit. Kemudian juga ada di Rumah Sakit Otorita Batam, kita lakukan penghijauan juga. Kemudian juga di Gorontalo Outer Ring Road atau GOR, ini di salah satu sectionnya. Kemudian juga ada di Wonogiri, Jawa Tengah, kita lakukan juga. Kemudian juga ada di NTB. Kemudian juga ada di NTT, di Sumba, kita lakukan juga. Kemudian juga ada di Mandalika, di sirkuit Mandalika kita juga sempat supply di situ. Di Bendungan Lukeris juga kita supply, di Sadawarna Dam dan juga di Sinamar Dam. Seperti itu. Jadi itu merupakan sharing singkat kita. Jadi apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan terkait teknis maupun non teknis, bagaimana cara pengaplikasian dari solusi-solusi kita, karena sebenarnya solusi-solusi kita itu tidak hanya ini, ada beberapa solusi lain. Nanti bisa mampir ke booth kita nanti yang ada di depan pintu masuk. Kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan. Terima kasih banyak dari Makaferi Indonesia. Mungkin selanjutnya silakan Bu Awi.
Nanti Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut silahkan mampir di booth Makaveri Indonesia, ada di sebelah kiri pintu depan ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan ke seminar nasional. Saya estafetkan ke Ibu Ratna Dewi, silahkan Ibu. Nanti dulu siapin dulu ininya kursinya. Itunya. Belum meja untuk ininya atau naruh laptopnya enggak? Kayaknya. Ada meja kecil nggak? Untuk Kita perlu meja kecil juga ya? kalau mau naruh perlu meja. Nanti perlu meja nggak? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratna Dewi selaku moderator dalam seminar hari ini yang diselenggarakan oleh Hati Komda Sumsel yang bertema Geoteknik untuk Masa Depan, Inovasi dan Ketahanan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk berkumpul di sini. Seminar hari ini sangatlah penting karena membahas topik yang relevan dengan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang geoteknik. Saya percaya bahwa seminar dan diskusi dan berbagi pengalaman hari ini akan memberikan manfaat bagi besar kita semua. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan aturan main dalam seminar ini. Narasumber pertama nanti akan menyampaikan materi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sesi diskusi, kemudian akan dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Tanpa basi, saya akan mempersilakan narasumber kita untuk maju ke depan. Narasumber pertama kami persilakan Bapak Panji Krisna Wardana, STMT, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Kami persilakan Pak. Narasumber kedua Bapak Dr. Iksan Kawanda, STMT, IPM, Hati Pusat sekaligus founder PT Geotek Evatama. Kami persilakan. Sini aja. Oke, sebelum penyampaian materi dimulai, terlebih dahulu kami sampaikan CV singkat dari Bapak Panji Krisna Wardana, STMT. Beliau lulusan S1 dari Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan tahun 1997. Kemudian S2 di Teknik Sipil ITB tahun 2000. Sebelum menjabat Kepala BBJN Sumsel, beliau pernah menjabat Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Dijen Bina Marga Kementerian PUPR pada periode Januari 2024 sampai Juli 2025. Kemudian sebelumnya juga Kepala Balai Jembatan Dijen Bina Marga Kementerian PUPR dari tahun 2020 sampai 2024. Dan sebelumnya lagi Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan Dijen Bina Marga Kementerian PUPR tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan banyak lagi pengalaman pekerjaan beliau dan pelatihan yang beliau lakukan di berbagai bidang. Kepada Pak Panji Krisna Wardana, STMT, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Hati Pusat Profesor Insinyur Wijoyo Adi Prakoso MSc. Selamat pagi Pak, alhamdulillah bisa ketemu silaturahmi lagi. Sudah lama enggak ketemu secara offline. Lalu Ketua Hati Komda Sumatera Selatan Profesor Insinyur Nurli Gofar,
Saya kira ini tim lama kita Bu ya di Sumsel, juga perwakilan Hati Pusat, ini sekaligus narasumber Pak Dr. Insinyur Aksan Kewanda, kawan kami juga. Ini dari Dinas Provinsi maupun Dinas Kota Bandung dan Bapak Ibu semua yang hadir baik secara offline dan online. Izin sebelum dimulai saya diminta pantun karena semenjak 2,5 bulan ini saya belajar keras pantun di sini. Mudah-mudahan kalau ada salah mohon dimaafkan. Jembatan Ampera megah berdiri. Sungai Musi saksi sejarah negeri. Bersama hati kita berkolaborasi memperkuat jaringan ahli teknik tanah bersinergi. Tepuk tangan dan semuanya. Izin ini saya akan memaparkan secara berdiri Bapak Ibu ya, karena bisa secara langsung bisa dilihat, mohon izin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kali pertama kami, ya saya pribadi semenjak 2,5 bulan di Sumsel ikut serta dalam seminar nasional. Yang akan kami sampaikan adalah penyelenggaraan jalan nasional di lingkungan BPPN Sumsel terkait dengan inovasi dan ketahanan dalam pembangunan berkelanjutan. Mungkin nanti kami mix apa-apa yang sudah ada sebelumnya yang kami mohon izin sebenarnya expert di geoteknik nih saya baru, tapi mohon nanti diskusi saya ada profesornya di sini. Bisa sama-sama diskusi. Tapi prinsip sebenarnya kami di geoteknik, BGTS, dan Balai Jembatan Khusus Terowongan sehingga sangat mengenal apa-apa yang terjadi di Sumsel khususnya jembatan khusus maupun terkait dengan kegeoteknikan. Lanjut. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan visi misi ke depan untuk Indonesia Emas termasuk dengan inovasi yang ada dan tantangan konstruksi jalan di atas tanah problematik yang pernah dilakukan di Indonesia termasuk di Sumsel. Dan barang tentu terakhir kami sampaikan tentang penyelenggaraan jalan dan jembatan di BPPJN Sumatera Selatan terkait jaringan jalan maupun program kita dan overview perkembangan tol Palembang Betung. Lanjut. Beberapa hal fokus untuk pembangunan di 2045 memang pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi menjadi fokus kami termasuk pemerataan pembangunan wilayah. Karena salah satunya di kami ini ada tugas impres jalan daerah. Nah itu menjadi penting, setiap daerah sekarang ini sudah rendah ininya Pak, drop dana pusatnya, DAK-nya, sehingga kami dari pusat juga ikut turut membangun jalan-jalan daerah, baik jalan maupun jembatan. Lanjut. Dan hal yang terkait dengan RPJMN, terkait Indonesia Emas, ya kita sudah menyusun, terutama terkait dengan transformasi untuk hal ekonomi maupun tata kelola yang dilakukan. Lanjut. Dan yang paling penting kita dari segi waktu tempuh untuk di Asia ini kita masih rendah sehingga perlu ada peningkatan terkait dengan kondisi jalan. Dan juga waktu tempuh yang menjadi ke depan itu bisa lebih cepat. Saya baru 2,5 bulan sudah merasakan bahwa di sini macetnya luar biasa Pak. Saya pernah dari hanya 50 kilo itu 5 jam Pak. Ada 4 sampai 5 jam itu Palembang Betung ya. Di sini sering ada pernah lewat di sana? Ya, pasti saya merasakan kesedihan betul. Ini jalan nasional sudah di Indonesia hanya 50 kilo tapi bisa 5 jam. Dari pagi sampai malam Pak. Betul-betul ini saya merasakan dan saya sendiri termasuk yang banyak dikomplain masyarakat, termasuk banyak kecelakaan ya. Kalau misalnya di Jalintim itu kemarin saya sampai didatangi Bupati, termasuk diminta Pak Gubernur menghadap beliau dan sama-sama ke Pak Dirjen juga menyelesaikan masalah di Betung ini. Hampir 5 jam, dan itu kalau udah stuck itu ada sampai berhari-hari katanya, saya pernah dengar info. Nah ini solusinya adalah tol. Nah nanti saya akan ceritakan sudah sampai mana dan problematik terkait tanahnya juga. Lanjut. Lanjut saja mungkin untuk membersihkan waktu. Nah ini ada permasalahan dengan untuk tantangan infrastruktur jalan jembatan yang kita kelola
untuk jalan bagaimana mulai dari wilayah barat, tengah maupun wilayah timur ini bisa terkoneksi dengan baik dan waktu tempuh juga menjadi semakin baik. Lanjut. Ada beberapa hal upaya yang kita lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan teknologi. Saat ini kalau dulu saya ingat sebelum ada sistem informasi untuk tahu kondisi jalan, kondisi jembatan tuh muter dulu sampai pusat baru balik lagi ke kita. Tapi dengan adanya sistem informasi, ini kita bisa tahu lebih cepat kondisi jalan termasuk rute-rute yang kondisinya baik dan bermasalah. Lanjut. Dan di sini kami siapkan ada sistem untuk BIM ya, termasuk InVJ untuk jembatan dan juga InSlope untuk memprediksi atau melihat kondisi longsoran. Semua ini data masuk dalam satu data di kami, sehingga dengan sistem data yang sudah lengkap, dengan transformasi digital, semua gambar, kondisi ini tersentralisasi dan kita bisa update kondisi data, jalan, lereng, kapanpun kita bisa lihat. Termasuk permasalahan-permasalahan yang ada agar semua tersentralistik. Lanjut. Berikutnya juga ini terkait dengan BIM, bidang geoteknik, jalan maupun jembatan ini dituntut untuk saat ini untuk proyek-proyek khusus menggunakan BIM. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun nanti masa operasi, data itu tidak hilang. Penanganan-penanganan ini harus terkonsentrasi dalam satu data dan ini salah satunya dengan menggunakan BIM. Ini untuk jalan-jalan tol, ini saya kira untuk PSN sudah wajib semua menggunakan BIM. Sehingga data-data tanah, data desain, geoteknik maupun masa operasi ini bisa terkoneksi kapanpun kita bisa melihat data tersebut. Lanjut. Berikutnya terkait dengan tantangan ke depan, di Sumsel juga banyak hal ini terjadi terkait dengan tanah lunak, lahan gambut maupun tanah ekspansif. Lanjut. Beberapa hal yang memang di Sumsel sudah diterapkan itu di tol Palembang Kayu Agung di Sumatera Selatan maupun yang di tol yang sebelah itu tol Pekanbaru. Memang di sana banyak sekali terkait dengan kebutuhan ground improvement. Untuk ground improvement, ini pasti menyangkut pada biaya, waktu, dan lingkungan. Tadi seperti disampaikan oleh Makaveri juga beberapa hal penanganan untuk permukaan menjadi sangat penting dan sudah banyak diterapkan terutama di daerah-daerah perbukitan maupun pegunungan yang ada di Indonesia. Saya kira Makaveri sudah sangat familiar dengan proyek-proyek di kami. Lanjut. Beberapa hal juga terkait dengan permasalahan batu lempung ya, clay shale dan sebagainya, ini jadi masih permasalahan yang tiba-tiba tersentak ada permasalahan dengan hal tersebut. Nah ini tantangan kita bagaimana adanya penanganan sementara maupun penanganan permanen ke depan. Lanjut. Nah berikutnya adalah terkait dengan TKDN. Ini menjadi suatu masalah juga dan saya kira beberapa produsen di sini sudah mengakomodir terkait dengan TKDN ini dan teknologi-teknologi ini jangan sampai stuck berhenti tapi terus berinovasi. Dan kami di waktu BGTS dulu ada namanya satu khusus dengan clearing teknologi. Jadi fungsi dari clearing teknologi adalah bagaimana ada teknologi-teknologi luar itu sebelum diterapkan di ruas jalan kita ini disiapkan dulu standar, SOP maupun spesifikasi dan uji cobanya. Nah dari situ akan muncul teknologi baru yang bisa kita adopt dari luar. Lanjut, ya barang tentu menjadi TKDN adalah yang prioritas persyaratan utama. Lanjut. Ini beberapa hal update teknologi perbaikan tanah yang sudah dilaksanakan di Indonesia dan beberapa contoh mungkin sudah dilakukan juga di Provinsi Sumatera Selatan ini. Ada 7 yang akan kami sampaikan sebelum nanti menyampaikan yang kondisi ruas jalan di Sumatera Selatan. Lanjut. Yang pertama adalah adanya pemadatan cerdas. Jadi pemadatan cerdas ini baru dilakukan di IKN. Itu dengan cara menggunakan sistem pemadatan menggunakan teknologi AI dan di dalamnya ada dipasang sensor namanya sensor vibrasi.
Jadi alat ini mondar-mandir, proses memadatkan, dan bisa tahu mana bagian yang tidak padat atau kurang dalam kepadatannya dengan menggunakan intelligent compaction. Lanjut. Berikutnya juga adalah PVD. Ini saya kira sudah banyak diterapkan di Indonesia dan ini aspek yang khusus juga yang bisa kita gunakan yang terbaru. Lanjut. Berikutnya ini yang saat ini lagi ramai dibicarakan di media sosial juga, itu adalah untuk matras bambu. Ini di ruas jalan tol Semarang Demak. Saat ini sudah masa konstruksi dan ini masih dalam proses pembangunan. Dan ini adalah salah satu teknologi milik kita dengan menggunakan tingkat material lokal yang cukup besar. Dan ini tantangannya luar biasa di laut dan bagaimana penggunaan matras bambu ini bisa optimal dalam desain. Lanjut. Berikutnya juga ini tantangan saya ingat waktu itu adalah permasalahan dengan geoteknik. Di sana banyak tanah ekspansif maupun tanah lunak, problematik. Sehingga bagaimana menimbun di atas tanah tersebut bisa stabil, yaitu dengan menggunakan geoform pada salah satunya tol Cisumdawu. Dulu ini adalah salah satu titik yang memang harus segera selesai. Dan di sini masalah tanahnya sangat kental, sehingga salah satu alternatif dicoba dengan menggunakan teknologi geoform. Geoform ini seperti form yang kita beli TV atau sejenisnya yang warna putih, tapi diterapkan di atas jalan tol. Nah ini kita masih monitoring, alhamdulillah hingga kemarin udah berapa tahun ya, 2 tahun lebih mungkin. Ini kondisinya masih baik, hanya di bagian permukaan aspal saja, di sambungan beberapa yang mengalami kerusakan, tapi relatif ini masih stabil dan cukup baik. Ini sangat cepat dan mudah, hanya saja memang proteksi menjadi penting, tidak boleh kena air, dan harus kondisi stabil di semua di bagian tanah dasar. Lanjut. Lanjut saja. Berikutnya adalah teknologi yang ada di sini sudah flyover kita gunakan teknologi ini, ada flyover skip ya dan lain sebagainya. Itu adalah timbunan ringan mortar busa pada jalan di Tanjung Api-Api, dan tahun ini juga akan dilanjutkan untuk arah Tanjung Api-Api ini adalah penggunaan mortar busa. Jadi teknologi ini dengan meninggikan atau memberikan timbunan di bawah di sini dengan mengangkat tanah yang ada diganti dengan yang lebih ringan. Jadi intinya adalah replacement atau bahkan rising tapi dengan timbunan yang ringan. Itu berat jenisnya adalah 0,8. Kalau 0,8 itu otomatis lebih rendah daripada air. Jadi kalau kita simpan di atas air, maka timbunan ini akan mengapung di atas air. Nah ini di jembatan kita sudah banyak, nanti juga ada tantangan kami diwajibkan membangun, sekarang ini PSN adalah ruas dari dari Indralaya menuju ke Muara Enim. Itu kalau Bapak Ibu pernah lewat sana? Kira-kira keluhannya apa lewat mau ke Muara Enim dari sini? Dari Pabumulih lah. Sering apa? Berhenti kan? Ada kereta. Nah di 2027 ini, kereta itu setiap 5 menit Pak. Bisa dibayangkan 5 menit nunggu, kereta lagi 5 menit. Apa yang terjadi? Antrian semakin panjang. Di situ tanah juga beberapa titik itu kondisi tanah lunak. Sehingga perlu apa teknologi yang di sini? Salah satunya adalah dengan menggunakan timbunan ringan di bagian operate jalan. Dan itu ada saat ini sudah kami siapkan lelangnya dalam proses itu di kota Muara Enim dengan menggunakan jembatan CMP. Jadi seperti arch gitu ya, ditimbun biasanya dengan tanah, itu corrugated ini diisi dengan material timbunan ringan. Insya Allah di 2027 itu akan selesai dilaksanakan. Lanjut. Berikutnya adalah ini salah satu contoh pengaplikasian yang ada di Sulawesi. Lanjut untuk masalah banjir dan juga ini untuk masalah tanah lunak yang memang sering terjadi penurunan dan ini tidak sedikit kita perbaiki bulan ini, bulan depan itu jalannya sudah hilang karena di atas rawa.
Nah ini caranya adalah dengan mengganti tanah yang existing dicor dengan material timbunan ringan. Lanjut. Tahun ke tahun terjadi peningkatan teknologi ini dan ini yang tercatat oleh kami, tapi di luar yang tidak tercatat ini sangat banyak untuk yang di flyover maupun untuk timbunan operate jembatan saja. Lanjut. Ini metode pelaksanaan, nanti akan kami sampaikan secara detail yang ada di Sumatera Selatan. Lanjut. Berikutnya juga permasalahan longsoran, clay shale. Ya, lanjut. Nah ini salah satu uji coba di salah satu ruas tol Padang Sicincin, yaitu rigid inclusion, yaitu pada konstruksi penanganan di tanah problematik, yaitu dengan menggunakan semen growth tertentu. Ini ada spek khususnya, sehingga sebelum dilaksanakan penimbunan, setelah itu dilakukan pemasangan RA ini, dan setelah itu dilakukan penimbunan. Intinya adalah supaya gaya-gaya yang terjadi pada tanah ini bisa ditransfer pada struktur kolom tersebut. Lanjut. Nah ini kurang lebih cross section RI untuk di tol Padang Sicincin. Lanjut. Berikutnya adalah kita bicara bagaimana kondisi jalan di Provinsi Sumatera. Ini kurang Sumatera Selatan. Lanjut. Kita lihat di sini, kami ini ada 3 dibagi ruas jalan itu. Yang pertama PJN 1. PJN 1 ini yang warna merah. Yang satu arah ke Tanjung Api-Api, yang kedua yaitu Batas Jambi, yang ketiga ini sampai Linggau. Ini titik jalan, dan paling parah saat ini kemacetan itu ada di titik ini, dari kota menuju Betung. Dan satu lagi ini dalam masa perbaikan di akhir tahun ini adalah Mangunjaya, Sekayu. Ini juga sangat parah. Insya Allah dengan SBSN bisa kita tanggulangi 3 tahun ke depan. Total panjang di sini ada 1.500 km. Dan untuk yang di PJN 2 ini yang warna hijau sampai Batas Lampung, lalu ini sampai ke arah Batu Raja. Dan yang paling berat di sini Bapak Ibu, di sini adalah pusatnya tambang daripada batu bara, yaitu di Muara Enim. Nah ini saya kira penanganan-penanganan yang kita lakukan untuk peningkatan kondisi jalan sudah kita lakukan. Tapi sedihnya memang tahun ini dibanding tahun sebelumnya ada penurunan kemantapan jalan. Nah itu terkait dengan adanya efisiensi juga, termasuk dengan kondisi odol yang terjadi. Alhamdulillah dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi Sumatera Selatan sudah mengeluarkan instruksi gubernur bahwa untuk kendaraan berat yang membawa tambang, bahan tambang salah satunya batu bara, sudah tidak boleh melewati jalan nasional lagi, provinsi maupun kabupaten di akhir tahun atau awal Januari. Jadi bisa free atau bebas daripada odol. Lanjut. Ini kemantapan jalan. Untuk di wilayah 1 kondisinya adalah 96,91 untuk jalan dan jembatan 79. Yang sebelumnya ini lebih baik lagi. Ini salah satu contoh adalah yang di kemantapan yang mengalami penurunan drastis adalah di wilayah 2 kalau nggak salah, hanya 95. Lanjut. Adapun kegiatan kami ke depan, selain kegiatan jalan dan jembatan, ada juga terkait informasi tol, nanti akan kami sampaikan. Lanjut. Berikut adalah preservasi atau perbaikan jalan yang dilakukan di kita. Salah satunya adalah di PJN 1, di jaringan jalan di kota. Termasuk SKPD ini dengan Provinsi Sumatera Selatan ada di warna biru muda ini. Lanjut. Next. Nah ini proyek-proyek prioritas di 2025 yang sedang saat ini dilaksanakan. Yang pertama adalah di sini ada preservasi jalan ruas Jambi Peninggalan. Di sini juga ada beberapa titik potensi dan sudah terjadi longsor. Lalu di
flyover Gelumbang untuk antisipasi kereta, termasuk di sini ada Batu Raja hingga Batas Lampung sedang kita tangani, dan di sini juga banyak sekali permasalahan terkait geoteknik, longsoran, termasuk di Sugiwaras, ini jalan yang memang overload, dan salah satunya adalah pembangunan jembatan Sudirman. Nah ini untuk antisipasi yang tadi setiap 5 menit ada kereta api. Lanjut. Adapun beberapa hal yang terkait dengan geoteknik untuk kegiatan di kami, lanjut. Oh ini lanjut saja. Ya lanjut. Nah ini salah satunya adalah batas kota Lahat dan simpang air dingin. Ini permasalahan lereng permukaan ya, dan sudah kita tangani sebagai contoh. Lanjut. Lanjut saja. Nah ini permasalahannya adalah adanya longsoran. Lanjut. Nah, ini area yang mengalami longsoran kurang lebih 50 meter, sudah kita lakukan desain dan saat ini dalam proses penanganan. Lanjut. Nah ini kurang lebih tampaknya posisi longsoran tersebut sepanjang 50 meter. Salah satunya adalah ada erosi permukaan dan air, ada dugaan air di bawah permukaan. Lanjut. Lanjut saja, dan ini adalah, lanjut. Nah ini kita sudah lakukan pengambilan data tanah, termasuk P2JN sudah melakukan desain penanganannya. Lanjut. Lanjut saja. Analisis yang dilakukan, ya lanjut. Terus, nah ini kurang lebih memang di sini dari segi faktor keamanan existingnya sudah not okay, sehingga ini harus dilakukan penanganan pada lereng tersebut. Lanjut. Maka dibuatkan sistem dengan menggunakan dinding penahan tanah dan bore pile. Saat ini dalam proses pelaksanaan. Lanjut. Nah ini kegiatan proses penanganan yang sedang kita lakukan. Lanjut. Berikutnya adalah Kikim Besar hingga batas kota. Ini juga masalah, setelah saya kesini baru tahu hampir 95% jalan sudah saya kunjungi. Ternyata banyak juga masalah geoteknik di sini ya. Ya lanjut. Ini kurang lebih panjangnya 40 meter, sama masalahnya adalah adanya longsoran di lereng. Lanjut. Dan penanganan sementara sudah kita lakukan supaya air ini tidak masuk ke dalam retakan, dan pelindungan ini kalau nggak sudah ditutup juga dan dilaksanakan tahun ini untuk penanganannya. Lanjut. Lanjut saja. Ya, terus ini sama penanganannya seperti yang sebelumnya dengan menggunakan dinding penahan tanah. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut. Ya, terus lanjut saja. Nah, ini kurang lebih hasil analisis kami sama. Akhirnya memang ketemu bahwa faktor keamanannya tidak terpenuhi. Lanjut. Ini kurang lebih pelaksanaannya, yaitu dengan menggunakan bore pile dan dinding penahan tanah. Lanjut. Terus berikutnya adalah tebing tinggi jembatan Kikim Besar di KM 254. Lanjut. Ini agak lumayan besar permasalahan lerengnya. Lanjut. Lanjut saja, ini kurang lebih 75 meter ya yang menjadi permasalahan longsoran tersebut. Terlihat jelas dari pepohonan atau kondisi permukaan tanah di atas ya. Lanjut. Lanjut saja. Nah kita sudah lakukan untuk bor maupun menggunakan survei geolistrik. Lanjut. Dan akhirnya memang safety faktornya rendah, kita lakukan tangani. Dan sebetulnya ini ke depan dengan ada sistem informasi, diharapkan lokasi-lokasi ini bisa kerjasama dengan HATI di sini maupun pemerintah daerah supaya kita bisa memetakan. Jangan sampai kita ini kaget kayak pemadam kebakaran, gitu. Tiba-tiba kebakaran, setelah itu kita jalan. Kalau bisa kita sudah memprediksi titik-titik mana saja yang harus ditangani kondisi lereng seperti ini. Lanjut.
Sama penanganan secara umum paling banyak yang kita lakukan dengan menggunakan bore pile maupun dinding penahan tanah. Lanjut. Juga permasalahan berikutnya adalah di Sekayu Mangunjaya. Jalan nasional kita ini berkelok-kelok mengikuti sungai. Ternyata permasalahan utamanya adalah banyak terjadi scoring di badan jalan kita ini. Dan akhirnya terjadi longsoran di beberapa titik. Saat ini kita sangat luar biasa, anggaran yang turun di sini butuhnya besar tapi yang bisa turun hanya sedikit. Ini jadi tantangan ke depan bagaimana longsoran yang mengikuti arus sungai ini bisa tertangani. Saya kira sangat berat karena memang betul-betul kita ini ngikutin pola sungai. Setelah kita perkuat ternyata banjir lagi dan itu menjadi kerusakan. Banyak masalah di sini di Sekayu Mangunjaya, tapi tetap kita upayakan pemeliharaan itu kita lakukan. Ada informasi juga apa memungkinkan diganti trase karena kita tangani ini tahun depan juga bermasalah lagi karena kondisi banjir. Lanjut. Ya, lanjut. Banyak titik yang kondisi seperti ini. Lanjut. Nah, ini banyak sekali saya lihat. Panjang jalan memang kita ini ngikutin arus sungai. Sungainya berkelok-kelok dan pasti erosi permukaan maupun ada gerusan di bawah ini sering terjadi. Ini yang sangat sering saya juga diprotes ruas jalan ini karena baru diperbaiki, lerengnya rusak lagi dan seterusnya. Tapi kita upayakan tetap dengan laksanakan tetap dengan SBSN supaya 3 tahun ke depan ini bisa ada perbaikan. Lanjut. Lanjut. Ya, kurang lebih seperti ini, butuh biaya besar saya kira untuk penanganan Sekayu Mangunjaya ini. Lanjut. Selain dengan DPT, seat pile dan sebagainya. Ini banyak titik yang jadi masalah itu bukan teknologinya, tapi banyak titiknya. Anggarannya yang jadi butuh besar. Nah sekarang ini ya ada efisiensi, paling yaitu setelah ribut baru kita terbangun dan segera lakukan dengan paling minimal. Lanjut. Ini yang sudah kita tangani, lanjut. Nah terakhir mungkin ini terkait dengan overview tol, karena salah satu kenapa kami jadi balai besar, karena kami ini harus menjadi koordinator ataupun terkait dengan pembangunan tol di sini. Ini perlu kami informasikan bahwa tol ini sudah 95%, jadi tinggal 5% lagi nanti dari Kayu Agung, Bapak Ibu kalau mau ke Betung ini sangat singkat, tidak lebih dari 1 jam. Yang saat ini harus berjam-jam, nanti ke depan ini bisa lebih singkat. Ya memang saat ini yang jadi kendalanya adalah pembangunan jembatan Musi 5, dan adanya beberapa lahan yang perlu segera dibebaskan. Tapi ini insya Allah di akhir tahun ini bisa tuntas secara keseluruhan. Lanjut. Dan juga ini seksi 3, yaitu dari Pangkalan Balai hingga Betung. Nah ini baru selesai, ini diperkirakan di 2026 akhir. Karena terkait dengan permasalahan lahan. Jadi Bapak Ibu baru bisa lebaran itu dari Pangkalan Balai sampai masuk ke akses nanti ke kota Palembang. Insya Allah itu di lebaran bisa terrealisir dan mengurai permasalahan yang ada di interchange yang ada di menuju Betung. Lanjut. Kurang lebih ini permasalahan yang ada di kita untuk salah satunya tol adalah masalah dengan tanah lunak. Dan akhirnya kita lakukan pembangunan salah satunya dengan menggunakan pile slab di beberapa titik. Ya, termasuk sisanya adalah hanya menggunakan rigid. Lanjut, dan ini informasi terakhir, ya lanjut terkait dengan Nataru ya, yang kita ini sebentar lagi Nataru ini Bapak Ibu, ada libur panjang. Nah titik masalah yang saya cerita di sini nih. Di sini adalah potensi macet yang luar biasa, sehingga nanti kita akan bagaimana meminimalis gitu ya dari titik ini supaya perjalanan pergi maupun pulangnya ke Betung ini bisa mudah dilakukan. Nah memang jadi
Musi Landas ini menjadi titik kritis yang nanti akan kami monitor day by day hingga selesai dari Nataru. Tapi untuk Lebaran nanti dari Pangkalan ini bisa langsung tembus ke tolnya ke sini dan masuk ke tol Kayu Agung. Saya kira kurang lebih itu yang bisa kami upayakan terkait ruas jalan nasional, dan IJD beberapa lokasi sudah kita lakukan, termasuk juga permasalahan tol yang mungkin ini saya kira sangat-sangat ditunggu. Kemarin saking ingin cepat selesainya, Pak Wapres dengan jajarannya datang ke lapangan khusus melihat jembatan Musi 5 dan beberapa titik untuk permasalahan lahan di sini. Ya, semoga ini bisa terrealisir dan masyarakat terutama di Banyu Asin ini itu bisa menikmati perjalanan dengan mudah tanpa ada macet dan kecelakaan yang membahayakan pengguna. Saya kira dari kami demikian, mohon maaf kekurangan. Kalau ada hal-hal yang detail nanti bisa kita sama-sama diskusikan. Sekali lagi teknologi kita tidak apatis ya, kita ingin ada perkembangan terus dan pasti dengan melalui salah satunya clearing teknologi, apabila ada kami bisa melalui BINTEK maupun BGTS supaya teknologi tersebut bisa dimanfaatkan, termasuk teknologi yang seperti ini ya, tadi disampaikan dari Makaveri salah satunya, ini bisa dimanfaatkan di IKN yang sudah banyak juga digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kita langsung lanjutkan dulu untuk sesi diskusi untuk pemaparan yang pertama. Kami persilakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau yang mau didiskusikan untuk sekarang? Atau gini saja, untuk mempersiapkan apa yang ingin didiskusikan, kita lanjutkan ke materi kedua saja dulu ya. Oke, kami persilakan untuk Bapak Dr. Insinyur Aksan Kawanda untuk menyampaikan materi. Sebelumnya kami informasikan dulu CV singkat dari Bapak Dr. Aksan Kawanda terus. Oke, beliau lulusan dari S1 dari Civil Engineering Universitas Trisakti tahun 2002, kemudian S2 dan PhD-nya Geotechnical and Geoenvironmental Engineering di Universitas Katolik Parahyangan, Unpar. Saat ini beliau menjabat sebagai Technical Officer Geotech Evatama dan lecturer pada Civil Engineering Departemen Universitas Trisakti. Dan pernah menjabat Direktur PT Geotech Evatama Mei 2012 sampai Agustus 2023. Beliau juga aktif memberikan workshop online di AOG. Saya selalu selalu mengikuti workshop beliau. Sangat menarik workshopnya. Oke, kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Aksan Kawanda, STMT HIPM untuk memberikan materi saya. Kami silakan. Ada di Zoom.
Oke. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Aksan Kawanda, senang bisa hadir di sini. Terima kasih buat kesempatannya, Bu Nurli, Pak Wijoyo, Bapak Ibu panitia semuanya, my fellow geotechnical engineer. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Tadinya saya mau membawakan itu materi yang agak berbeda. Cuma karena ada pesan dari Bu Nurli, materinya mengenai instrumentasi jalan ya. Jadi saya agak merubah materi ini. Hari ini kita akan lihat-lihat mengenai instrumentasi. Jadi banyak cerita-cerita mengenai instrumentasi ini. Kalau tadi pagi dari Pak Panji ada menyampaikan bagaimana progres pekerjaan jalan. Mungkin yang saya akan lihat itu bagaimana kita akan coba bersahabat dengan masalah-masalah yang ada di jalan-jalan ini. Saya sambil berdiri begini enggak masalah lah ya. Kelihatan lah ya. Saya Wakanda forever juga kelihatan lah ya. I can be both gitu. Kadang-kadang saya bisa jadi geotechnical engineer, kadang-kadang saya bisa berubah jadi superhero. Saya Aksan Kawanda, kita skip aja ini tadi sudah disampaikan. Oke, jadi hari ini kita akan coba lihat beberapa hal. Yang pertama itu mengenai morfologi lereng, kita lihat sedikit sekali. Kemudian kenapa kita melakukan si instrumentasi itu, why and how. Kemudian juga kita akan coba lihat itu instrumentasinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngomong mengenai lereng jalan gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat morfologinya yang agak terlambat itu. Kayaknya nge-lag. Tapi enggak apa-apa lah. Makin nge-lag, makin panjang waktunya. Itu disengaja supaya Bapak Ibu nanti berasa kok kayaknya dia antara ngomong enggak ngomong, kayak enggak sesuai. Jadi perhatian Bapak Ibu akan ke saya. Oke, ini kurang lebih morfologi lereng. Jadi kalau misalnya kita punya lereng itu sesuatu yang punya beda ketinggian. Simpelnya seperti itu gitu ya. Ada yang sisi atas, ada sisi bawah. Kemudian dia akan bisa mengalami kelongsoran. Nanti akan ada crown-nya, kemudian di bawah itu ada tunya. Gitu ya. Konsep sederhananya prinsipnya begitu. Kenapa bisa lereng itu longsor? Modelnya persis sama seperti keuangan kita. Kalau misalnya beban keuangannya besar, longsor. Kalau tidak ada dananya, longsor juga. Gitu ya. Jadi benar-benar dekat model lereng ini dengan kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya tipikal penyebab keruntuhan lereng itu ada apa aja sih? Sebenarnya ada banyak macam gitu ya. Bisa jadi dia berupa erosi. Jadi kalau dia erosi itu dari lereng lama, kemudian dia mengalami erosi, dia muncul ke lereng baru gitu ya. Terus bisa jadi juga ada keretakan, terutama pada saat, karena Indonesia kan sudah jelas 2 musim gitu ya. Musimnya itu musim kemarau, musim hujan. Begitu dia musim kemarau, tanahnya tanah kelempungan atau kelanauan gitu ya, terjadi keretakan. Begitu masuk musim hujan, keretakan ini masuklah si air gitu ya. Makanya tadi apa yang disampaikan Makaveri untuk erosinya gitu ya, pelindung erosi, itu mereka berusaha dengan menggunakan vegetasi bisa membantu menutupi gap-gap yang terjadi di musim kemarau. Gitu ya. Konsepnya sama seperti reboisasi lah. Kalau zaman-zaman dulu kan kita bilangnya reboisasi, kalau sekarang diperindah dengan beautifikasi. Gitu ya. Makin keren istilahnya, makin mahal harganya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih mau reboisasi atau mau beautifikasi. Gitu ya. Lantas yang berikutnya bisa juga skor. Tadi ada beberapa contoh terjadinya skor gitu ya. Kemudian gempa. Gempa juga bisa mengakibatkan kelongsoran lereng. Gitu ya. Apalagi kalau gempa ini terjadi kemudian Bapak Ibu punya tanahnya tanah pasiran, wah itu lebih gawat lagi gitu. Terus penyebab lain mungkin memang ada faktor geologis, jadi jenis tanahnya sendiri tidak mendukung. Gitu ya. Jadi jenis tanahnya sendiri itu menyerpi sehingga dia punya potensi faktor geologis itu dia menyerpi satu. Kemudian arah dip dan strike-nya itu kita bisa lihat gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan penyebab kelongsoran. Muncul galian yang kadang-kadang model yang seperti ini nih.
Di layar saya kelihatan, di sini enggak kelihatan. Tapi enggak apa-apa lah. Jadi kalau misalnya di sini ini kita lihat muncul galian. Kadang-kadang galian itu tidak sengaja. Niatnya baik. Gitu ya. Begitu punya lereng kemudian dia ngomong, saya mau bikin saluran supaya dia ceritanya turun, ada saluran di bawahnya, dia akan lebih ceritanya punya jalur drainase dan tidak merusak gitu ya. Tapi kalau salurannya itu dibikin dengan asal-asalan, akhirnya salurannya retak, pecah, tidak ada maintenance. Karena masalah terbesar kita salah satunya adalah maintenance ya Bapak Ibu ya. Kita itu ahli sekali bikin sesuatu. Di luar bikin apa kita jago, kita juga bisa bikin. Tapi yang jadi masalah selalu adalah maintenance-nya. Bikin saluran tidak ada maintenance, salurannya pecah atau salurannya dipenuhi dengan tanah atau erosi yang turun gitu ya. Akhirnya itu yang bisa menyebabkan terjadinya penimbunan atau intrusi masuk air. Nah, itu jadi sumber masalah. Lantas juga bisa jadi pergerakan atau beban berlebih di sisi atas lereng. Kadang-kadang ini juga tidak disengaja Bapak Ibu. Gitu ya. Saya tidak tahu kalau di daerah Sumatera Selatan ada atau tidak, tapi di beberapa daerah maksudnya beban berlebih itu seperti apa? Dia punya jalan, kemudian ada daerah kosong, baru kemudian ada lereng gitu ya. Di daerah kosong itu, kemudian perlahan-lahan berkembang menjadi tempat jualan. Sering kan lihat yang begitu ya? Apalagi kalau view-nya bagus. Makin bagus view-nya, makin permanen tempatnya. Yang tadinya cuma pondok, dia bikin jadi rumah batu. Dari rumah batu dia perluas, masih tidak cukup tempatnya, dia bangun menghadap ke lereng. Gitu ya. Jadi dia tambah dengan cantilever ke lereng. Supaya makin view-nya makin bagus, gitu ya. Jadi itu beban berlebih dari sisi atas lereng, juga adanya penurunan muka air yang secara cepat. Kalau di jalan jembatan, masalah rapid drawdown ini benar-benar jadi satu masalah yang cukup mengganggu gitu ya. Next, kalau misalnya kita lihat, jadi kalau misalnya seperti itu, jadi kenapa sih kita pasang, kenapa dan bagaimana kita pasangnya? Oke, jadi kenapa dan bagaimana kita pasangnya, kadang-kadang kalau saya sampaikan itu kenapanya itu adalah masalah kinerja sebenarnya. Kinerjanya itu yang kita mau lihat. Kinerja desain Bapak Ibu. Kinerja pekerjaan dari Bapak Ibu. Itu yang kita mau lihat. Sudah oke atau enggak. Gitu ya. Maka kita pasang. Gitu ya. Bapak, ngapain saya pasang? Saya yakin sekali dengan punya saya. Percayalah, Pak. Jangan terlalu yakin. Gitu ya. Kadang-kadang keyakinan kita yang over itu yang mengakibatkan terjadinya kegagalan. Gitu ya. Terutama kalau sudah terlalu yakin dengan diri sendiri, bahaya sekali. Gitu ya. Terus yang kedua, selain itu untuk verifikasi desain. Juga yang ketiga ini untuk early warning system. Gitu ya. Jadi kenapa kita pasang? Karena kita mau melihat 3 hal ini. Peringatan dini, sistem peringatan dini. Jangan sampai sudah terjadi kegagalan, baru kemudian shock. Berasa kayak kaget, berasa kayak, kok bisa seperti ini? Jawabannya enggak perlu kaget. Bapak Ibu tahu kok bahwa itu bisa terjadi. Cuma pada saat dilakukan proses desain, proses konstruksi, proses pengawasan, Bapak Ibu melakukan yang namanya denial. Berusaha untuk ngomong, pasti kuat. Ini oke. Ini enggak apa-apa kok. Biasanya seperti ini oke, gitu ya. Denial seperti itu yang kemudian membuat kebiasaan buruk akhirnya terjadi kegagalan. Gitu ya. Sehingga disinilah kita memerlukan bagaimana caranya untuk bisa memahami, oke, ini loh yang bisa memberi saya gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi, gitu ya. Kita nantinya akan memilih instrumentasi. Jadi pada saat kita pilih instrumentasi yang diinginkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu parameternya. Bapak Ibu mau melihat parameternya itu apa yang dibutuhkan. Mau lihat longsornya kah, gesernya, atau turunnya, atau masalah airnya. Karena masalahnya tanah itu kan selalu air gitu ya. Kemudian kita cari parameternya. Yang kedua, kondisi tanah dan lingkungannya. Jadi beda jenis tanahnya, akan beda instrumentasi yang kita pakai.
gitu ya. Saya pernah ketemu ada teman yang ngomong begini, Pak Aksan, saya butuh mau pasang pisometer. Oh oke. Pisometernya boleh. Mau berapa biji? Saya mau pasang itu 1 lubang Pak, 6 biji. Sebagai bayangan Bapak Ibu ya, 1 pisometer tipe vibrating wire itu sekitar 25 juta. Jadi kalau dia pasang 1 lubang itu 6 biji, itu sudah sekitar 150 juta. Gitu ya. Kemudian saya bilang, oh, oke, boleh lihat data tanahnya. Kemudian data tanahnya itu tanah pasiran Bapak Ibu. Benar-benar pasir, lepas. Kemudian saya nanya, buat apa Bapak pasang pisometer? Speknya ngomong begitu. Di tanah pasiran lepas, muka air tanah tinggi, pisometer itu sudah tidak efektif. Oke, jadi 150 juta Bapak Ibu itu akan terbuang dengan sia-sia. Maka perlu untuk memahami perlu atau tidak. Gitu ya. Untung dia ketemu saya, ahli gitu kan. Ahli yang tidak mata duitan, itu juga penting gitu ya. Jadi begitu diberi masukan, oke, kenapa tidak perlu? Karena dia tidak bisa mengukur apa-apa. Yang dia akan ukur nantinya bukan perubahan tekanan. Yang dia ukur nantinya hanya proses perubahan fluktuasi muka air aja. Sayang, beda kalau pisometer itu Bapak Ibu pakainya di mana? Tanah lunak. Nah itu fungsi banget dia. Gitu ya. Jadi boleh aja, kalau dipaksa-paksa sih saya terima. Kalau dipaksa-paksa gitu ya. Masa enggak mau 150 juta gitu. Itu 1 titik, minta pasangnya itu belasan titik. Gitu ya. Jadi sayang sekali. Next, kita juga perlu lihat performanya, kinerja si alat itu dan juga usianya. Kalau misalnya proyek Bapak itu hanya usianya sekitar 3 bulan selesai, tidak usah juga pakai yang terlalu luar biasa. Jangan di copy paste, semua spek itu jangan di copy paste gitu ya. Termasuk instrumentasi, karena perbedaan usia, perbedaan performance itu akan menentukan biaya. Ya. Lantas kualitasnya itu jelas gitu ya, tinggal pilih aja. Kemudian ada data akuisisi. Nah data akuisisi ini dalam artian Bapak maunya itu real time kah? Atau mau bacanya manual? Manual pun oke kok, tidak harus real time. Tapi kalau tidak mau kalah dengan tetangga sebelah dan tetap mau real time, boleh juga. Cuma tentu akan ada beda harga yang signifikan. Gitu ya. Jadi tinggal harus dilihat baik-baik aja seperti itu. Lantas personal dan human resource ini juga menentukan pemilihan instrumentasi itu seperti apa. Gitu ya. Kalau tidak biasa, tidak usah. Oke, jangan memaksakan diri Bapak Ibu untuk pasang sesuatu yang luar biasa kalau tidak biasa. Terus Pak, kapan kami berkembang kalau begitu? Kalau seperti itu, panggillah tenaga ahlinya dulu. Karena kalau kita tidak biasa, kalau saya gitu ya, di awal saya melakukan pekerjaan-pekerjaan instrumentasi sekitar 2003 gitu ya, berarti sudah 20-an tahun lalu. Begitu saya ketemu dengan instrumentasi yang berbeda, sophisticated gitu ya, saya ketemu dengan NATM. Waktu itu yang saya pasang pertama itu adalah NATM pressure cell. Itu untuk terowongan. 2003 kita sudah ada terowongan. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya sudah ada di Indonesia. Saya khawatir saya salah pasang. Tapi saya mau pasang. Jadi apa yang kita lakukan? Saya menyadari kok bahwa skill itu tidak ada. Sehingga kalau kita mau belajar, jangan ragu untuk memanggil tenaga ahlinya. Jadi pada saat itu saya mengundang orang dari luar, tenaga ahli dari luar, ajarin saya dong, supaya ceritanya kan alih teknologi gitu ya. Nah itu harus kita lakukan. Bapak Ibu jangan memaksakan sesuatu dalam artian begini, saya minjam istilah-istilahnya para dokter gitu ya. Kalau dia adalah dokter internis, dia tidak mau repot periksa tulangnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu patah tulang. Dia akan ngomong, silahkan pergi ke dokter tulang, ini bukan bagian saya. Sama seperti kita. Kalau misalnya secara kemampuan kita tidak ada, jangan palu gada. Apa lu mau gue bisa gitu. Apa lu mau gue ada, tidak boleh. Kalaupun mau maksa, jadikan teman-teman ini satu tim. Gitu ya. Secara simpelnya sih berbagilah kalau dapat proyek. Tidak harus kita makan sendiri semuanya proyek itu kan. Oke.
Kita masuk kepada instrumentasi dan monitoring. Saya suka sekali dengan gambar belakangnya itu gitu ya. Benar-benar kelihatan ada satu line gitu. Ada tanah aluvial di atas tanah lunak. Itu tanah sangat lunak gitu ya. Tapi dilakukan di musim kering. Jadi bisa digali tegak gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong, "Pak, kalau misalnya tanah lunak enggak bisa digali tegak." Prinsipnya bisa. Kalau misalnya kondisinya itu sangat jangka pendek. Gitu ya. Kalau jangka pendek biasanya enggak ada masalah. Tapi jangan dibiarkan begitu. Beberapa hari kemudian ini longsor kok. Oke. Jadi kalau misalnya instrumentasi dan monitoring, kenapa kita gunakan? Saya suka dengan panel ini. Bapak Ibu tahu, kenal sekali panel ini ya. Ini panel yang ada di mobil kita. Di mobil atau motor, pokoknya Bapak Ibu naik apa aja, mobil, motor, ada yang namanya dashboard. Oke? Nah sekarang, dashboard ini diinginkan untuk memberikan kita gambaran. Mobil saya ada apa? Pada zaman dahulu kala, atau kalau enggak saya nanya begini nih. Bapak Ibu mau naik mobil tapi enggak tahu bensinnya ada atau enggak. Pada zaman dahulu kala, tiap kali mereka mau jalan, zaman dahulu kala ya, dia buka, kemudian dia lihat, bensinnya ada, tutup, berarti saya jalan. Sesederhana itu. Kemudian berkembang, saya colok. Kemudian berkembang, gimana caranya ya supaya dia bisa ukur otomatis gitu ya. Dia pasang semacam pelampung, pelampungnya itu akan memperlihatkan pergerakan. Tapi pergerakannya bukan begini, karena belum digital. Pergerakannya itu naik turun. Jadi kayak bejada berhubungan, dia buat ini naik turun. Oke. Dan kemudian berlanjut. Sampai kemudian muncullah dashboard. Apa hubungannya dengan instrumentasi? Sama persis. Kan happy. Kalau misalnya Bapak jalan, kemudian tahu, saya lagi lari 120 nih. Bensin saya lagi habis. Ada masalah dengan airbag saya. Nah, jalan, jembatan, lereng, semuanya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas seperti ini, kalau tadi Mas Panji ada ngomong gitu ya, kami ada inslop. Nah inslop itu rasanya 3 tahun deh, kami berusaha untuk buat inslop itu gitu ya. Kendala terbesarnya memasukkan data. Itu semacam satu software untuk memasukkan data slop yang ada di seluruh Indonesia. Sampai ada pelatihannya, gimana cara masukin datanya supaya data-data slop itu semuanya bisa terinput ke dalam apps itu gitu ya. Nah ini juga sama. Jadi kalau itu sampai ada, maka Bapak Ibu tahu, lereng ini potensinya seperti apa. Mau longsor atau enggak. Ada pergerakan atau tidak, ada penurunan atau tidak. Nah itu bisa terbaca dengan jelas kalau Bapak Ibu menggunakan instrumentasi. Soalnya banyak yang nanya begini, ngapain saya pergi pasang instrumentasi, buat apa? Kalau enggak longsor berarti buang-buang duit dong. Betul. Tapi kalau longsor, Bapak Ibu akan mengalami kerugian yang luar biasa. Gitu ya. Mari kita lihat macam-macam parameter yang bisa kita ukur. Parameter yang pertama itu nanti kita lihat masing-masing contohnya gitu ya. Parameter yang pertama itu vertikal. Jadi kita mau lihat itu penurunannya seperti apa. Kalau di jalan atau jembatan atau lereng gitu ya, kita mau lihat penurunan, satu. Selain penurunan juga kita mau lihat deformasi horizontal. Jadi ada deformasi vertikal, deformasi horizontal. Juga karena ini masalah tanah, kita mau lihat tekanan. Umumnya kalau tanah berarti yang kita lihat itu adalah tekanan air pore water pressure gitu ya. Lantas yang berikutnya ini kita mau lihat gaya. Jarang ada yang pakai, tapi ini bisa diukur. Jadi kalau ada timbunan jalan, ada dinding penahan tanah, mau tahu berapa gayanya, ini bisa diukur gitu ya. Juga ada temperatur. Temperatur ini betul-betul tidak umum buat geoteknik. Tapi kalau Bapak Ibu pakai jembatan rangka baja, temperatur ini krusial sekali. Oke? Kenapa krusial sekali? Karena ternyata beda temperatur antara siang dan malam itu bisa mengakibatkan tekanan di dalam rangka bajanya itu sendiri bisa terjadi perubahan sampai dengan 10 MPa. Yang kami ukur itu ya, range-nya itu bisa antara 5 sampai 15 MPa. Tekanan di dalam rangka bajanya tanpa ada beban, hanya karena perubahan suhu siang hari menuju malam hari. Gitu ya. Jadi pengukuran suhu itu akan penting kalau jembatan rangka baja.
Mari kita lihat deformasi vertikal. Deformasi vertikal itu ada beberapa macam gitu ya. Yang paling umum Bapak Ibu ketemu gitu ya. Itu adalah si settlement plate. Nah, settlement plate itu yang paling ujung kiri gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya settlement plate itu kita ukur berapa penurunan total, maka ada beberapa hal yang kadang-kadang, beberapa kondisi yang kadang kita perlu tahu, berapa sih penurunan per lapisan tanah. Karena tanah itu kan berlapis-lapis gitu ya. Terutama pada tanah lunak, kita mau tahu berapa kompresi dari si tanah. Kenapa mau tahu? Untuk mencocokkan kinerja dari perancangan kami. Atau perancangan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ada menghitung penurunan konsolidasi gitu kan. Per lapisan segmen tanah gitu ya. Nah itu bisa dicek dengan menggunakan magnetic extensometer. Baru yang berikutnya itu adalah settlement profiler. Nah profiler itu sebenarnya sama seperti settlement plate. Tapi dia dilakukan itu pada satu potongan melintang. Jadi bisa dapat profil melintangnya gitu ya. Mari kita lihat satu-satu. Nah ini model settlement plate. Settlement plate itu mudah sekali gitu ya. Cuma kita pasang satu plat, kasih dia tiang, nanti tiangnya itu kita ukur penurunannya seberapa. Gitu ya. Jadi ini model yang paling mudah, paling sederhana. Saya mau pakai pointer tapi pointer saya enggak keluar di sana. Keluarnya di sana. Oke, jadi dia ada seperti ini. Nah, tinggal dibuat satu lubang. Umumnya lubangnya itu bisa diameter 60 sampai dengan 60 kali 60, relatif boleh sekitar 60 gitu ya. Lantas ada pipa. Yang harus ada, yang selalu harus jadi perhatian adalah di pipa itu harus ada friction reducer. Jadi ada pipa, tapi ada pipa lagi di luarnya. Gitu ya. Itu untuk memastikan bahwa tanah timbunan kita tidak menekan si pipa. Oke, tapi detailnya saya skip aja lah ya. Nah, ini adalah hasil settlement plate, hasil monitoringnya. Bapak Ibu, sebenarnya yang jadi masalah terbesar kita itu bukan soal masang itu oke. Masang itu oke gitu ya. Bapak Ibu bisa untuk masang, belajar masangnya juga oke. Mudah juga untuk belajar masangnya. Melaksanakannya juga oke, tapi sebenarnya masalah terbesar kita itu adalah datanya. Banyak yang kemudian sudah pasang, sudah dimonitor, datanya datang, tidak ada yang tahu bacanya. Yang penting saya sudah pasang, sudah monitor, datanya saya berikan, Anda olah aja. Tapi ternyata yang dimaksud dengan Anda olah aja, si A berasa bahwa kan saya sudah kasih Anda. Si B berasa bahwa kan saya sudah kasih Anda. Si C berasa saya juga sudah kasih Anda. Sementara semuanya berpikir waktu A baca pasti dia sudah paham deh. Tapi si C juga berasa kayaknya si B sudah paham deh, berarti tidak ada masalah nih. Soalnya dia kasih gua. Si C juga ngomong kayaknya tidak ada masalah. Tapi ternyata apa? Ternyata itu adalah hanya sekedar disposisi. Tidak ada yang memahami sebenarnya apa sih, data ini bicara apa sih. Atau kalau enggak Bapak Ibu, yang mereka baca itu cuma kesimpulan. Turun 2 mili, selesai. Bapak Ibu jangan baca data seperti itu ya. Termasuk dengan, ini mirip sekali, ini hasil data yang kita peroleh dari hasil pengujian, itu mirip seperti uji lab dokter. Bapak Ibu jangan asal baca bahwa tidak ada tanda bintangnya berarti saya sehat gitu ya. Kalau dapat hasil lab gitu ya, enggak boleh bacanya begitu. Percayakan kepada dokter bahwa kemudian nanti dia akan lihat ada anomali atau tidak. Ya, sama seperti ini data yang simple sekali, jadi prinsipnya dia lakukan pembacaan, tidak ada timbunan dari tanggal 18 Maret sampai dengan 13 Oktober, kemudian pada saat timbunan itu naik, gitu ya, 13 November itu naik timbunan, kemudian akan terjadi penurunan. Jadi yang warna biru itu adalah penurunan yang dibaca dengan menggunakan settlement plate. Jadi timbunan naik, penurunan terjadi, lumrah. Gitu ya. Itu yang paling normal, gitu ya. Nah, sekarang tapi yang grafik di bawah kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa timbunan itu mulai terjadi itu di sekitar 15 November gitu ya. Kemudian timbunan naik sampai dengan sekitar Januari gitu ya. Penurunan terjadi mulai dari 15 November sampai dengan Januari. Di Januari
timbunannya berhenti. Kelihatan ya? Di Januari grafik yang bawah timbunannya itu lurus. Artinya timbunan berhenti. Tapi settlement plate-nya tetap turun. Apa yang terjadi? Kan saya tidak nambah beban, kenapa dia tetap turun? Yang terjadi adalah kompresibilitas tanah. Jadi tanahnya tanah lunak. Maka tidak perlu timbunan lebih, dia tetap akan mengalami penurunan terhadap waktu. Itu yang kita sebut sebenarnya penurunan konsolidasi. Tapi kita ukur di permukaan. Begitu ya. Nantinya kalau misalnya Bapak Ibu ngomong, benar tuh konsolidasi, saya mau tahu dong konsolidasinya di daerah yang mana, tanah mana sih yang turun. Nah pada saat itu baru Bapak Ibu perlu penyelidikannya itu instrumennya yang lebih detail. Nah itu kita pakainya nanti si magnetic extensometer, gitu ya. Jadi magnetic extensometer itu kita akan pasang di beberapa lapisan. Ini barangnya gitu ya, ada pipa, kemudian ada si extensometernya. Saya tidak ngomong mengenai cara pasangnya gitu ya. Nah modelnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau si settlement plate tadi itu kita tempatkan di minus 1,7 di muka tanah. Jadi dia mengukur itu total. Sementara si magnetik itu kita akan ukur misalnya very soft clay yang abu-abu atas gitu ya. Itu saya mau tahu dari elevasi 1, dari elevasi min 5 sampai min 10 seperti apa penurunannya. Kemudian soft ke medium clay itu berapa penurunannya. Nah nanti kita akan lihat. Ini akan jelas kelihatan gitu ya. Jadi modelnya extensor 1 itu kita akan lihat di sini penurunan itu sampai dengan 700 mili. Ini extensor 1 yang paling gede sini. Sementara extensor 2 yang ada di sini itu penurunannya itu sekitar 400. Jadi sebenarnya terjadi kompresi antara dua lapisan ini 300 mili, 30 cm. Gitu ya. Kalau misalnya ini yang atas itu timbunannya gitu ya. Jadi timbunannya naik, walaupun dia rata tapi timbunan tetap penurunan tetap terjadi. Nah ini bisa kelihatan dengan jelas kalau kita pakai si magnetic extensometer. Nah kalau digabungkan dengan data settlement plate, maka jumlah dari penurunan pada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kalau dijumlahkan relatif akan sama dengan penurunan di permukaan. Gitu ya. Ini yang kemudian kita bisa memberikan Bapak Ibu gambaran, oh penurunan itu ternyata kenapa sih saya berhenti nimbun, kok penurunan terjadi? Jawabannya karena kompresibilitas tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah settlement profiler. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, Bapak, kalau saya punya jalan, apalagi kalau jalan tol saya ada timbunan, kira-kira lebarnya itu 20 meter. Saya bisa dapat enggak ya penurunannya itu seperti apa gitu ya. Nah dengan settlement profiler ini bisa diperoleh. Jadi ini mock up satu, ini ceritanya uji full scale lah gitu ya. Kita mock up satu jalan gitu. Kemudian dilakukan timbunan, kita ada pasang sensornya itu di ujung kiri ke kanan gitu ya. Kemudian rencana jalannya nanti akan seperti ini. Nah settlement profilernya kita pasang di bawah sana. Jadi pada saat dilakukan timbunan, ini kita monitor terus. Seperti ini gitu ya, ini minggu pertama ada penurunan enggak? Dari yang awalnya itu elevasinya sekitar 8,4 lah ya di sini ya. Sampai kemudian ini minggu pertama, minggu kedua. Jadi minggu kedua itu timbunan naik 1 meter. Kemudian lanjut lagi, timbunannya naik, penurunannya terjadi, lanjut lagi. Kemudian ini untuk jalannya mulai timbun, di tengah mulai naik gitu ya. Jadi kelihatan bahwa di tengah itu lebih besar penurunannya gitu ya. Terus. Saya enggak ingat sampai minggu keberapa, 12 kali. 12, 13. Sampai kemudian kita plotkan dia terhadap keseluruhan gitu ya. Jadi dengan timbunan kita bisa lihat berapa sih penurunannya gitu ya. Dari kurang lebih elevasinya sekitar 8,35, di tengah itu turun sampai dengan 80 lah gitu ya. Jadi ada penurunan sekitar 35 cm di posisi tengah. Sementara di posisi pinggir relatif tidak.
Jadi di bagian bahu jalan penurunannya itu relatif lebih kecil. Nah ini bisa terukur. Bapak Ibu, kemudian banyak yang bertanya, Pak gunanya buat apa sih kalau saya tahu dia turun 35 cm? Buat teman-teman yang sering melakukan pekerjaan urukan jalan, pasti sering mengalami dispute. Berapa volumenya? Nah dengan menggunakan ini ceritanya gitu ya, Bapak Ibu juga bisa tahu bahwa sebenarnya volume timbunan saya itu mengalami penurunan, maka akan ada material lebih. Volumenya itu kemana? Ke penurunan ini. Jadi dia harus mengakomodir penurunan yang 35 cm ini. Gitu ya. Jadi ya cukup mudah sih. Kalau kita bisa menggunakan dia dengan tepat gitu ya, ini bisa bermanfaat. Oke. Yang berikutnya kalau tadi itu ini summary lah ya. Kalau untuk deformasi vertikal, jadi ada settlement plate, mengukur total di atas, kemudian magnetic extensometer, mengukur per segmen, kompresibilitas, baru kemudian settlement profiler itu kita bisa dapatkan penurunan secara profil gitu ya. Next, ini deformasi horizontal. Jadi kalau yang tadi itu penurunan, sekarang itu deformasi horizontal. Kalau deformasi horizontal apa yang bisa kita pakai? Yang bisa kita pakai itu yang paling umum adalah inclinometer, itu mengukur berapa pergerakan tanah gitu ya. Kadang-kadang ada teman yang nanya, Pak kalau saya pakai patok geser aja boleh enggak? Boleh sih, tapi harus disadari ya bahwa patok geser hanya di permukaan saja. Potensi longsornya bisa jadi enggak kelihatan gitu ya. Terus ada juga tilt meter. Tilt meter ini untuk mengukur bangunan di sekitar wilayah konstruksi kita. Jadi maksudnya gini, karena pekerjaan konstruksi saya, bisa jadi saya melakukan galian, timbunan, bikin jembatan ini itu, apakah konstruksi yang ada di sebelah saya, struktur yang ada di sebelah, itu miring atau tidak? Gitu ya. Untuk tilt meter ini kami kerjakan waktu pembangunan LRT Musi. Waktu LRT melintasi Musi itu, nah pada saat kita sedang mengerjakan fondasinya LRT, jembatan Musinya kita monitor. Ada macam-macam monitornya waktu itu, ada getaran atau tidak, ada kemiringan pada jembatannya atau tidak, ada pergeseran atau tidak. Gitu ya. Nah kalau inclino ini sebenarnya relatif mudah, ini relatif sederhana sekali gitu ya. Kita bisa lihat pergerakan pada lereng, jadi kalau saya punya lereng, lerengnya ini bisa longsor atau tidak gitu ya. Entah itu akibat lereng alami, atau akibat timbunan, atau akibat galian. Jadi timbunan dan galian itu juga bisa mengakibatkan pergerakan gitu ya. Lebih berbahaya galian. Oke. Pada kondisi tertentu, kalau tadi kita bicara lereng, tapi pada kondisi tertentu, kita juga bisa menggunakan inclino ini walaupun Bapak Ibu punya dinding penahan tanah. Jadi di dinding penahan tanah pun ini bisa untuk digunakan. Ya, kita bisa pasang dia masuk ke dalam tiang gitu ya. Nah, ini model, ini salah satu contoh case gitu ya. Ada terjadi pergerakan, kemudian mereka bertanya, Bapak kami mau lakukan monitor. Sebenarnya dia benar bergerak atau gimana? Bergeraknya itu karena apa? Gitu ya. Kemudian kita lakukan, kita pasang 2 inclinometer 1 dan inclinometer 2. Di sini jelas terlihat pergerakannya itu bahwa inclino 1 itu bergerak kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 6 meter. Sementara untuk inclino 2 itu hanya bergerak pada 1 meter. Bapak Ibu, case ini itu sempat jadi masalah oleh perusahaan yang dipercayakan lebih dahulu. Oke, kenapa jadi masalah? Masalahnya begini, hasilnya sama. Yang di bawah itu bergerak 6 meter, yang di atas itu bergerak 1 meter. Gitu ya. Hasilnya sama. Jadi bukan soal alatnya, atau bukan soal orang yang ngujinya. Karena hasilnya sama persis, yang satu 6 meter, yang satu itu cuma 1 meteran. Gitu ya. Tapi apa yang jadi masalah? Diplotkan oleh perusahaan terdahulu itu dengan elevasi yang sama. Gitu ya.
Padahal harusnya inklino 1 itu kurang lebih dia berada di bawah, elevasinya itu kurang lebih berada 10 meter di bawah dari inklino 2. Nah, karena tidak diplotkan dengan metode yang seperti ini, akhirnya kelihatannya kayak kok aneh ya. Yang satu itu 1 meter, yang satu itu 6 meter. Kok bisa terjadi seperti ini? Nah, setelah diplotkan, kemudian kita masukkan data tanahnya, kelihatan bahwa ternyata yang di atas itu ada tanah silty clay, kemudian di bawahnya itu ada tanah clay shell. Gitu ya. Jadi tahu, ternyata inilah bidang gelincirnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, masang itu mudah. Bacanya pun mudah. Tapi menginterpretasikannya, Bapak Ibu perlu untuk paling tidak gitu ya, paling tidak memahami mengenai pola tanah itu sendiri seperti apa. Gitu ya. Jadi ini kelihatan dengan jelas bidang gelincirnya seperti apa. Kadang kalau misalnya kita pasang di gedung, jadi bukan cuma di lereng gitu ya, di gedung pun ini bisa kelihatan. Ini kondisi awal tidak ada galian gitu ya, jadi posisinya masih di galian 00 gitu. Kemudian dia lanjut, ini tidak ada pergerakan sama sekali, lanjut gali, nanti lanjut gali, lanjut gali, pasang ground anchor, lanjut gali, pasang ground anchor, nanti akan kelihatan mulai terjadi pergerakan kurang lebih itu ya, pergerakan sekitar 2-3 mili. Begitu dia gali, terus gali, nanti pergerakannya makin lama makin besar. Nah, tinggal kita berikan batasan gitu ya. Nah, untuk batasan ini Bapak Ibu, tolong diingat, kadang-kadang ada muncul angka-angka ajaib. Tolong Bapak Ibu jangan biasa pakai angka ajaib ya. Bapak, saya mau tahu batasannya itu berapa ya? Bahwa kami harus hati-hati, ini sudah siap longsor. Terus entah kenapa orang Indonesia, geoteknik, kita cinta sekali dengan angka 1 in atau 25 mili. Jadi begitu ada yang nanya, Bapak batasan longsornya gimana? 1 in. Entah kenapa gitu ya. Tolong dihilangkan kebiasaan itu gitu ya. Jadi kalau ditanya, Bapak jadi kalau seperti ini gimana menentukan batasan longsornya? Kan di awal kita melakukan proses desain. Dan di proses desain kita, kan kita tahu berapa potensi bergeraknya gitu kan. Nah, pakai potensi bergerak itu sebagai ultimate. Kemudian buat menjadi safety. Dalam hal ini, yang garis merah itu adalah maksimum. Batas maksimumnya. Sementara garis kuning itu ceritanya warning line. Jadi kita ambil separuh dari desain Bapak Ibu. Jadi kalau dia menyentuh garis kuning, si konsultan yang melakukan monitoring ini harus info. Info kepada siapa? Info kepada konsultannya kan? Info kepada konsultan, kontraktor, nilainya mendekati nih. Kalian mau kami ngapain? Gitu ya. Supaya tidak terjadi apa? Kasus yang paling besar mengenai instrumentasi ini, Nicole Highway, Singapura. Mereka tahu terjadi pergerakan, mereka sampaikan terjadi pergerakan, tapi semua orang berasa, jangan-jangan ini enggak apa-apa. Mau berapa sih batasnya? Ya digali itu pasti bergerak. Jadi ada masa ketika Singapura pun demikian. Nah kita jangan ikut-ikutan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ngasih angkanya itu terlalu ajaib, misalnya 1 senti gitu ya, atau 2,5 senti, 1 in, jangan juga. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau semakin tinggi galian, maka potensi dia untuk bergerak itu memang akan semakin besar. Nah, enggak apa-apa untuk bergerak besar. Yang enggak boleh adalah longsor. Gitu ya. Kalau ini sekitar, kalau kita lihat seperti ini gitu ya, batasnya itu adalah 7 cm. Jadi boleh bergerak sampai 7 cm, bukan 1 in. Gitu ya. Lanjut. Prinsipnya ini masih oke sekali gitu ya. Next. Ini tilt meter, kalau yang kiri itu waktu kita pasang di ini yang musi nih. Seingat saya ini musi. Kelihatan lah warnanya gitu ya.
Ini kita pasang tilt meter, jadi pada saat konstruksi pengerjaan tiang, kan jaraknya itu benar-benar mepet tuh dengan jembatan lama. Jadi di jembatan musinya itu dipasang apakah pirnya ini bisa bergerak karena proses pekerjaan kita. Gitu ya. Kemudian next. Nah, ini model hasilnya. Jadi kalau hasil yang di atas, waktu dikeluarkan hasilnya itu naik turun, gitu ya. Jadi masalah besar. Itu jadi rapat Bapak Ibu. Rapatnya itu sampai manggil beberapa ahli. Kemudian mulai nanya, berarti jembatan kita ini miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan. What should we do? Ini masalah ini. Bapak Ibu juga melihatnya begitu, setuju? Oke. Kemudian kami dipanggil. Karena kami kan yang melakukan ujinya gitu kan. Terus saya bingung, ini dipanggil untuk silaturahmi atau masalah ya. Pokoknya datang aja Pak. Oh siap, datang. Begitu datang dikasih lihat data ini. Pak Aksan, kalau datanya seperti ini berarti jembatan kami bahaya dong. Goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan gitu kan. Makanya terjadi tilt, terjadi kemiringan kiri, miring kanan. Terus waktu saya lihat, wah enggak apa-apa ini Bapak Ibu. Ini lanjutkan aja. Loh kok Bapak bilang enggak apa-apa? Ini jembatan kami ini, musi ini benar-benar kami jaga baik-baik loh. Serius enggak apa-apa. Jadi masalahnya di mana Bapak Ibu? Masalahnya itu di skala. Pergerakannya itu hanya 0,01 derajat. Gitu ya. Tapi karena di plotnya itu dengan menggunakan Excel dan niat hatinya gitu ya, untuk kasih lihat memang ada gitu ya. Niat hatinya begitu. Tapi karena tidak menyangka bahwa dibacanya benar-benar literally. Tidak melihat angkanya lagi, yang dilihat itu hanya naik turunnya. Akhirnya kemudian diputuskan bahwa kalau begitu Pak Aksan jangan kagetin kami. Yang biasa aja kalau begitu. Oh siap. Akhirnya dipasang, batas gerakannya berapa sih? 0,5 derajat. Baik, maka kita plotkan 0,5 derajat atas, 0,5 derajat bawah. Skalanya kemudian diambilnya itu per 0,1 derajat. Begitu ambil 0,1, dia jadi lurus. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu melihat bahwa membaca instrumentasi atau membaca hasil apapun, jangan dibaca straightforward. Memang ini sesuatu yang perlu untuk diinterpretasikan. Gitu ya. Kalaupun tidak diinterpretasikan, skala itu menentukan sekali. Ya. Termasuk saya tadi mungkin agak keskip. Bapak Ibu pernah menggunakan metode Asaoka kalau ada timbunan? Ada yang familiar metode Asaoka? Nah, kalau enggak ada syukurlah. Berarti saya enggak perlu jelaskan lebih lanjut. Karena kalau metode Asaoka itu diplot dengan skala yang salah, Bapak Ibu nanti dapatnya hasil yang salah. Jadi skalanya harus benar, harus besar gitu. Benar-benar terlihat gitu. Kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan skalanya justru saya kecilkan gitu ya. Kalau Asaoka itu harus di zoom in. Benar-benar harus besar. Gitu ya. Oke. Jadi kalau deformasi horizontal itu ada 2 lah ya. Bisa pasang inclino atau pasang tilt meter. Jadi anywhere itu bisa. Tinggal dipilih. Terus muka air tanah. Muka air tanah itu bisa dengan 3 macam. Ada observation well, casa grande, pisometer, sampai dengan vibrating wire pisometer. Boleh pilih. Gunanya apa Pak? Sama, bisa mengukur tekanan air semua. Gitu ya. Bedanya apa? Harganya. Harga menentukan. Yang kedua, kualitas data. Oke, tingkat ketelitiannya itu akan berbeda. Oke. Tapi kalau dilakukan dengan benar, tidak ada masalah. Casa grande pisometer itu juga sama bagusnya. Ya. Cuma masalahnya itu hanya kepada kalau memang dilakukan dibutuhkan data itu untuk desain yang luar biasa gitu ya, desain kelas A, kami akan ngomong memang butuh bayar lebih mahal. Pakainya itu vibrating wire. Tapi kalau tidak, casa grande pisometer itu handal kok. Asal dilakukan dengan benar. Nah, kita lihat gitu ya. Untuk observation well, sebenarnya ini hanya menggunakan yang kayak biasa lah ya. Kita bor, masukkan pipa, pipanya itu dibolongin, kemudian dibungkus gitu ya. Terus masukkan
kerikil jagung, tutup di atas, selesai. Kita ukur observation well hanya untuk mengukur muka air tanah, fluktuasi, selesai. Tekanannya berarti cuma hidrostatik, gitu ya, itu aja, sesederhana itu. Nah, bagaimana kalau saya mau, ini modelnya gitu ya, bagaimana kalau misalnya saya mau untuk mengukur tekanannya. Kalau tekanan yang kita pasang itu bisa dengan Casagrande. Nah, yang kita pasang itu mana? Yang dibolongin cuma di daerah yang Bapak Ibu tertarik. Jadi di elevasi tertentu gitu ya, yang posisinya saya abu-abukan di bawah itu, cuma itu aja yang kita pasang tip Casagrande-nya. Naik ke atas, itu semuanya kita seal. Bisa dengan bentonite pellet, bisa dengan apapun, tapi harus di seal. Di atasnya itu tapi harus bentonite ya. Supaya dia benar-benar kesil di satu tempat. Gunanya buat apa? Supaya tekanan air yang masuk ke dalam sana itu benar-benar hanya dari satu elevasi yang kita tertarik. Umumnya ini kita pasang di posisi tanah lunak. Karena mau lihat apa? Peningkatan tekanan air pori ekses. Gitu ya. Jadi kalau di tanah pasir jangan dipasang ya. Casagrande pasti tidak bisa baca fluktuasinya. Pak, kalau saya mau cek ternyata tanah lunaknya itu ada beberapa elevasi. Boleh enggak? Boleh. Pakai Casagrande? Boleh. Cuma lubangnya jadi banyak. Jadi lubang pertama kita pasang di elevasi -10 misalnya. Lubang kedua di -5. Lubang ketiga itu di -2 misalnya. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Gitu ya. Nah, modelnya seperti apa? Ada fotonya. Cuma rada-rada telat ya. Mungkin jam-jamnya mendekati jam makan siang Bapak Ibu. Nah ini dia gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini nih, ini ada tiga pipa pisometer tipe Casagrande. Nah ini modelnya nih. 1, 2, 3. Terus kenapa ada 3? Karena kita mengukur pada elevasi berbeda. Bapak kenapa untuk ini sampai ada scaffolding? Karena yang kita ukur sekarang adalah tekanan air pori ekses. Begitu kami pasang, timbunan dilakukan, tekanannya ini naik. Mungkin kalau istilah awamnya itu kadang-kadang mereka bilang, ih ada artesian. Bukan, itu tekanan air pori ekses. Gitu ya, ada peningkatan tekanan air pori ekses. Saking tingginya akhirnya pipanya disambung-sambung. Gitu ya. Setelah disambung-sambung akhirnya bacanya pakai scaffolding. Jadi kita melihat, oh oke, kalau misalnya muka air normalnya itu, muka air tanahnya itu normalnya berada di -2. Tapi sekarang dia menjadi kurang lebih itu +2, +2, sekian muka airnya. Jadi ada tekanan itu sampai 4 meter lebih. Nah itu yang berbahaya kan, dan itu yang kita mau cari. Kelihatan repot sekali ya kalau baca seperti itu ya. Kemarin saya cari videonya, tapi tidak ketemu. Di videonya itu keluar, airnya kelihatan, keluar gitu ya, meluap-luap gitu. Nah ini bacaan perubahan muka air, jadi kita lihat timbunan meningkat, tekanannya meningkat, maka akan terjadi penambahan tekanan air gitu ya. Jadi kalau tekanan ini membesar ke bawah gitu. Ini metode. Kemudian yang kedua, Pak, kalau misalnya saya tidak mau pasang banyak-banyak pipa, boleh enggak? Boleh. Jadi Bapak Ibu bisa pasangnya dengan menggunakan tipe vibrating wire. Nah, vibrating wire modelnya begini, cuma ada 1 pipa. Terus kelebihannya apa? Bisa kita konekkan dia ke data logger. Gitu ya. Jadi sensornya sama seperti tadi, kita taruh di 3 elevasi, kabelnya keluar. Kabelnya itu hubungkan ke data logger ini nanti kirim bacaannya ke handphone saya. Nggak tahu di mana handphone saya. Saya tinggal buka handphone saya, kemudian dia akan lihat, oh oke, data bacanya seperti ini. Termasuk dengan apa? Bapak Ibu juga bisa dapat. Jadi siapa saja nanti yang diberikan akses itu bisa buka. Gitu ya. Sambil berharap handphone itu tidak pernah mengeluarkan bunyi yang kita sepakati. Karena di dalam apps yang kami buat gitu ya, itu ada bunyinya itu tinut, tinut. Begitu dia keluar itu konstan, berarti ada salah satu pisometer yang tekanannya berlebih.
Berarti itu harus aware. Semua orang itu langsung aware. Itu biasanya saat-saat di mana grup WhatsApp langsung kembali aktif. Pisometer mana ini? Ini kenapa bisa begini? Ini begini. Termasuk dengan ownernya. Karena owner kan biasanya minta untuk dikasih akses gitu ya. Padahal dia tahu juga enggak. Cuma akhirnya dia ikut shock gitu. Begitu bunyi dia juga ikut, aduh pisometer saya bergerak nih gitu kan. Ada tekanan berlebih gitu. Ini kelebihannya sih, jadi kalau kita pasang ini bisa jadi kelebihan gitu ya. Datanya itu real time, bisa langsung dapat. Nah ini modelnya, begitu timbunan juga kita naikkan, ini kan kurang lebih naik sampai 8,5 meter gitu ya. Jadi kelihatan bahwa waktu timbunan naik, tekanan air pori itu juga meningkat. Kelihatan ya. Jadi waktu timbunan itu naik, dari saya tidak kelihatan makin dekat, makin tidak ada angkanya. Pokoknya ini timbunan itu naik, maka tekanan air pori juga meningkat. Kelihatan ya? Kemudian timbunan berhenti bertahun-tahun, kemudian tekanan air pori ini terdisipasi. Sampai kemudian dia kembali ke hidrostatiknya. Nah itu ini keuntungannya kalau kita pasang dengan tipe vibrating wire. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tekanannya itu berlebih kapan, harus hati-hati karena kalau over lebih, timbunannya longsor, gitu ya. Begitu kita selesaikan, tidak ada pekerjaan apa-apa, maka dia akan kembali ke kondisi hidrostatiknya. Dan ini bertahan tahunan, dari 2020 sampai 2022, rasanya saya ini masih dibaca sampai sekarang. Jadi ini termasuk sensor yang cukup tangguh. Next, ini juga sama dengan cerita-ceritanya lah gitu ya. Jadi ini contohnya mulai dari observation well hanya mengukur muka air, kemudian Casa Grande sama dengan vibrating wire, dua-duanya ini pisometer, cuma yang kita buat itu yang satu bisa otomasi, yang satu itu bisa satu lubang, sementara yang lainnya harus beberapa lubang. Selain itu ada tegangan, kalau tegangan kita bisa menggunakan pressure cell gitu ya, jadi bisa kita pakai ini di bawah timbunan, bisa. Di dinding penahan tanah, bisa. Di wall, bisa. Jadi kita bisa tahu langsung berapa tekanan tanah yang bekerja. Kalau misalnya Bapak Ibu kan biasanya hitung tuh setengah gamma H kuadrat gitu ya, untuk dapat berapa tekanannya. Nah dengan ini langsung terhitung, berapa tekanan tanahnya. Gitu ya. Jadi bisa dapat tinggi timbunannya berapa, kami dapat berapa tegangannya ini langsung keluar deh. Jadi untuk mengklarifikasi hasil-hasil yang Bapak Ibu lakukan selama proses desain. Nah sebagai penutup ini biasanya saya sampaikan gitu ya. Bahwa masalah geoteknik Bapak Ibu itu adalah satu hal yang kompleks beragam. Bapak Ibu akan butuh benar-benar pemecahan masalah yang tanpa masalah. Gitu ya. Jadi tidak cuma butuh orang geoteknik, Bapak Ibu butuh pegadaian juga. Oke. Ini keperluan utama di proyek. Jadi begitu ada masalah, Bapak Ibu berusaha untuk mencari tahu, carilah teman-teman. Jangan paksakan untuk menyelesaikan satu masalah sendiri. Percayalah, gitu ya. Punya banyak teman itu enak. Punya orang dalam lebih enak lagi. Oke. Adakan qualified engineer yang punya judgment engineering yang baik. Karena itu solusi terbaik. Tapi Bapak Ibu jangan sampai disalahartikan ya. Jangan sampai apa-apa itu kalau ditanya, kenapa begini? Itu judgement saya. Kenapa begini? Itu judgement saya. No way. Judgement itu harus ada dasarnya, bukan pakai perasaan. Jadi kalau judgement itu biasanya saya ngomong gini, Bapak Ibu itu harus paham teori dasarnya. Kalau paham teori dasarnya baru boleh bikin judgement. Gitu ya. Pernah mengalami baru boleh bikin judgement, gitu ya. Punya teman yang bisa diajak diskusi, baru boleh bikin judgement. Jadi judgement itu bukan pakai perasaan-perasaan yang ngomong, itu judgement saya. Itu bukan berupa escape closure, gitu ya. Jangan dijadikan itu sebagai escape closure. Oke, karena itu serius, itu solusi terbaik. Perasaan saya ngomong bahwa ini saya yang ngomong, gitu ya. Tapi kalau nanti ada yang nanya dan ini tidak menarik, silahkan Bapak Ibu kutip ini, ganti namanya jangan Aksan Kawanda,
Mungkin kasih nama Einstein akan lebih menarik gitu ya. Orang lebih percaya, oh Einstein ngomong begitu loh gitu ya. Yang pasti tolong jangan kasih Katy Perry. Tidak akan ada yang percaya Katy Perry mengeluarkan quote seperti ini. Gitu ya. Kurang lebih begitu dari saya. Thank you Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bisa manfaat. Palembang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Dr. Asma. Oke, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ada yang ingin bertanya Mas atau diskusi, silakan. Oke. Oke. Oke, kami silakan Bu Prof. Nurli Gofar. Maaf Pak Aksan, tadi saya enggak ngikutin semuanya, tapi terima kasih atas presentasinya. Tapi banyak fokus ke jalan ya Pak? Jalan, jembatan. Jembatan sedikit lah, tapi fokusnya jalan. Kemarin tuh mintanya lereng. Lereng pun termasuk lah, lereng jalan, jalan termasuk. Iya, ya sebenarnya saya tuh pengen tahu ya dari Pak Aksan, instrumentasi lereng itu sudah dilakukan belum di kita sini? Pada beberapa proyek dilakukan Bu. Dilakukan. Tapi tidak pada semua proyek. Ya karena dulu waktu saya di Malaysia itu ada banyak dilakukan instrumentasi lereng ya sebelum dilakukan perbaikan ya, ada instrumentasi lereng yang lengkap. Dan kebetulan waktu kami di Singapura itu kami memang buat instrumentasi lereng sebenarnya. Jadi ada waktu proyek Geobarir itu ada apa yang digunakan gitu ya. Memang semuanya ada dalam presentasi Pak Aksan tadi ya, terutama yang paling susah itu yang apa namanya tadi, yang ngukur lateral deformation tadi ya. Inclinometer. Oh iya. Ada inclinometer. Itu yang paling susah dilakukan gitu. Ya, saya cuman komentar itu aja. Oke. Terima kasih. Ini sekarang Pak. Terima kasih waktunya. Kenalkan saya Muhammad Arfan. Pak Aksan, sekarang kan banyak berita beberapa masalah di Freeport. Itu longsor di dalam. Itu gimana itu kira-kira instrumentasi untuk kita tangani di terowongan, itu kan bisa jadi korban terlalu banyak. Itu satu. Kedua, tadi Bapak juga bilang untuk masalah, saya tertarik tuh yang masalah apa untuk yang aksial ya, yang vertikal. Untuk Ibu Nuri bilang juga untuk kalau di daerah-daerah kita ini masalah yang banyak mining ya, tambang. Itu banyak tanah-tanah yang kayak disposal, itu yang mereka tidak memadatkan, yang semua rata-rata timbunannya itu nggak karu-karuan tingginya. Itu juga sering bermasalah. Itu kira-kira instrumentasi apa ya kira-kira bisa, karena tanahnya juga nggak jelas. Untuk ininya lebih baiknya kita tuh memasangnya itu apa itu. Terima kasih Pak. Bisa langsung dijawab. Langsung ya. Baik, thank you Pak. Kalau misalnya yang pertama gitu Pak ya, mengenai apa sih yang harus kita lakukan supaya hal-hal ini tidak terjadi gitu ya. Karena ini bisa memakan, let's say memakan korban lah atau jiwa gitu ya. Sebenarnya sih jawabannya itu enggak kepada geoteknik Pak. Tidak murni geoteknik jawaban itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada pembiaran di dalam
kehidupan kita, Pak. Di dalam kegiatan keengineeran kita gitu ya, itu ada semacam pembiaran dalam tanda kutip. Kenapa bisa pembiaran? Karena kita menganggap bahwa itu biasanya seperti itu, tidak ada masalah. Begitu. Kenapa banyak kegagalan-kegagalan yang kemudian menelan korban jiwa? Apakah itu karena dihitung? Dihitung iya, ada yang cek enggak? Dikerjakan iya, ada yang cek enggak? Semuanya ada yang cek. Yang cek ini paham enggak? Begitu kan? Sehingga kalau kita keluarkan pertanyaan demi pertanyaan ini, sebenarnya kan simpelnya kita akan ngomong kegagalan itu bukan karena kesalahan satu buah. Kegagalan itu pasti berupa akumulasi kesalahan yang terjadi. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama, ada enggak yang perlu kita lakukan? Jawabannya enggak sih. Yang perlu kita lakukan Bapak Ibu gitu ya, mungkin ini jadi kesempatan yang baik untuk saya sampaikan gitu ya kepada Bapak Ibu, apalagi dengan peristiwa kegagalan kemarin, walaupun itu kegagalan struktur gitu ya di Sidoarjo. Ayo kita ubah budaya kita sebagai engineer. Jangan atau tidak perlu dipaksa seperti budaya K3. Kalau budaya K3 itu kan tidak pakai helm saya denda, tidak pakai saya denda gitu ya. Tapi ayo kita mulai munculkan itu budaya kita sebagai engineer yang baik dan benar. Ayo kita lakukan itu dengan baik dan benar. Jangan sampai terjadi kegagalan-kegagalan hanya karena budaya ini gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya kita ngomong, Pak ini ada jalan proyek gitu ya. Dia foto saya serius sekali soalnya, saya harus kasih pose terbaik saya. Oke, yang kedua itu kalau misalnya kami punya jalan hauling, kemudian jalan hauling ini kan bisa aja dia tidak padatkan dengan baik. Kenapa? Karena dia anggap itu hanya jalan temporary gitu ya. Ada enggak instrumentasi yang perlu untuk dilakukan atau ada enggak sesuatu yang bisa kami lakukan untuk itu? Bapak Ibu, percayalah bahwa instrumentasi itu tindakan pasif. Gitu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan bukan soal instrumentasinya dulu. Soal desain jalannya dengan benar dan kerjakan dengan benar. Yang jadi masalah Bapak Ibu gitu ya, atau masalahnya para owner gitu pada saat bikin jalan hauling, mereka selalu ngomong begini nih. Bapak, itu cuma jalan hauling, temporary aja. Bapak Ibu harus nanya balik. Temporary-nya itu berapa belas tahun, Pak? Karena buat saya temporary itu 1 bulan. Bukan 14 tahun 8 purnama. Begitu ya. Temporary itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Silahkan, kalau seperti itu tidak mau dikerjakan, silahkan. Terus yang kedua, dia ngomong, Bapak, ini kan jalan hauling, bukan jalan nasional. Buat apa kita bikin bagus-bagus? Lebih baik jalan nasional yang kualitasnya lebih rendah daripada jalan hauling. Mohon maaf ya kalau ada teman-teman dari jalan nasional ya, tapi saya akan ngomong seperti itu. Kenapa? Jalan hauling yang lewatin satu mobil itu 30 ton, berjejer kayak kereta. Terus dia ngomong, nggak perlu kita bikin bagus-bagus. Dari mana teorinya? Jalan nasional kita harusnya bukan dilalui oleh kendaraan rutin muatan 30 ton ya. Jalan nasional kita itu kan harusnya jalan nasional, hanya untuk kendaraan-kendaraan niaga atau pribadi gitu kan. Jadi bebannya pasti lebih kecil. Kok bisa-bisanya ngomong jalan hauling? Nggak perlu bagus-bagus lah ya. Bos, bebannya luar biasa, repeatable-nya luar biasa. Lakukan dengan baik dan benar. Kalau enggak, walaupun biasanya kan orang tambang kaya Pak ya. Jadi dia ngomong begini, enggak apa-apa lah kita bikin, enggak usah bagus-bagus. Besok dia ambles. Tambahkan tanahnya. Sampai kalau perlu kita beli alat berat untuk apa? Scraping aja terus. Begitu kan? Nah kita enggak mau. Kecuali karena banyak teman-teman dari BUMN gitu ya. Pada saat mereka mau bikin jalan, itu kan mereka harus ada jalan temporary. Itu sudah dihitung Bapak Ibu. Bahwa jalan temporary itu bisa sampai 50-60% dari jalan yang mereka mau bikin biayanya. Hanya karena selama ini lupa bahwa jalan temporary itu
kurang lebih akan 3 tahun lebih untuk mereka lalui. Gitu ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, baru deh kita pasang instrumen-instrumennya. Gitu ya. Mau ukur penurunannya boleh, bisa pakai dengan settlement profiler gitu ya. Takut longsor pakai inclino boleh. Kalau itunya mudah. Tapi melaksanakannya dengan benar, konsep awalnya itu yang harus kita ingatkan kepada teman-teman owner. Karena biasanya mereka ngomong, ini kan temporary, kalau bisa gratis, gratis aja. Padahal biaya nanti malah lebih mahal. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak ya, thank you. Yang dari online dulu kita persilakan untuk membacakan pertanyaan dari online Pak ya. Ini yang pertama dari M. Jauhari, izin bertanya Pak, apakah ada SNI yang mengatur cara kerja menggunakan settlement plate? Kebetulan kita sedang mengerjakannya, terima kasih. Yang saya tahu ada ASTM-nya. Rasanya SNI-nya ada tapi saya tidak ingat nomornya Bu. Tapi ada, standarnya ada, saya yakin sekali ada. Oke. Jadi settlement plate itu ada standar, kemudian inclinometer ada, pisometer entah itu yang Casa Grande maupun yang vibrating wire itu ada standar. Yang jelas ASTM ada. ASTM ada. Oke, begitu ya jawaban dari Pak Aksan untuk Pak M. Zauhari. Ini yang kedua, ini agak panjang nih pertanyaannya Pak. Dari Pak Sigit Medco Power Indonesia. Izin bertanya Pak, saya Sigit dari PT Medco Power Indonesia, parameter kuat geser atau shear strength, berapakah nilai rata-rata sudut gesek dalam dan kohesi efektif material lereng yang digunakan dalam analisis berdasarkan uji triaksial atau geser langsung? Ini baru kemarin kami bahas, baru kemarin saya ngobrol. Ada beberapa pertanyaan Pak, satu aja dulu ya. Dengan Prof. Wijoyo gitu ya. Jawabannya, saya saking ahlinya saya bisa jawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Saking ahlinya, serius. Walaupun sesi tanya jawab seperti ini yang bikin saya deg-degan gitu ya. Kadang suka aneh-aneh pertanyaannya. Tapi jawabannya adalah saya tidak tahu. Itu berupa jawaban juga. Gitu ya. Kenapa? Jadi itu benar-benar tidak bisa berapa sih Pak nilai C-nya, berapa sih Pak nilai V-nya. Enggak tahu. Terus bagaimana caranya cari tahu? Lakukanlah penyelidikan tanah yang baik dan benar. Begitu. Jadi cari nilai C dan V. Jangan pakai kebiasaan. Tidak ada namanya C dan V biasanya. Begitu ya. Kemarin itu malahan kami diskusi itu ada yang nanya begini nih. Bukan nanya lah, ini case gitu ya. Bapak, sebenarnya beda tinggi berapa sih yang pasti longsor? 1 meter kah? 2 meter kah? 3 meter kah? Yang pasti longsor. Jawabannya, enggak tahu. Kenapa? Karena kalau 1 meter, bahkan 1 meter pun itu bisa longsor. Apalagi kalau tanahnya rawa, enggak usah longsor. Saya baru gali dikit, dia langsung ngalir gitu kan. Itu flow. Ceritanya itu kegagalan yang flow. Jadi, mohon maaf, jawabannya adalah saya tidak tahu karena itu tidak ada. Begitu, tidak ada. Harus dilakukan pengujian untuk cari tahu. Thank you. Oke, pertanyaan kedua, apakah parameter kuat geser ini mencerminkan kondisi puncak atau peak atau sisa residual? Penggunaan nilai sisa sangat penting jika lereng telah mengalami pergerakan sebelumnya. Atau saya lanjut ke semuanya pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya adalah faktor keamanan. Berapakah nilai faktor keamanan lereng existing pada kondisi kering atau musim kemarau dan terjenuhkan pada musim hujan? Apakah nilai Fs pada kondisi jenuh air atau terburuk telah memenuhi standar minimum yang dipersyaratkan? Umumnya Fs lebih dari 1,3 hingga 1,5. Model keruntuhan apa yang paling kritis dan dominan terjadi, misalnya longsor rotasi pada tanah kohesif, longsor planer, atau longsor baji pada batuan? Bidang gelincir atau strip survei yang paling berpotensi menyebabkan keruntuhan? Bingung. Benar kan Pak? Ini benar-benar materi 2 SKS ditanya dalam satu pertanyaan. Gitu ya.
Kalau misalnya kita ngomong yang tadi gitu ya, kuat geser itu kita pakainya peak atau residual gitu. Sebenarnya sih ini ada beberapa sudut pandang gitu ya. Kalau misalnya memang Bapak Ibu lihatnya itu dia dengan pola deformasi yang kecil, sebenarnya silahkan aja pakainya itu di peak. Kalau pola deformasinya kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisi lereng, lebih baik kalau saya sukanya itu pakai kurang lebih di in between gitu. Tidak peak-peak sekali, tapi saya akan lihat itu relatif sedikit di bawahnya. Kalau misalnya ngomong bahwa Pak, pada saat dia longsor berarti dia sudah residual. Iya, karena kan sudah sisa kan sudah longsor. Nggak masalah sih. Tapi apakah itu yang dipakai? Kalau misalnya dia lakukan perbaikan kembali, belum tentu itu residual yang harus dipakai. Karena tanahnya kan kita sudah ceritanya kita perkuat kembali. Nah itu harus kita cek lagi. Berapa kuat geser yang mau dipakai. Gitu ya. Jadi penentuan kuat gesernya itu mana yang dipakai itu akan sangat tergantung pada selain dengan model yang kita lakukan gitu ya. Itu juga akan sangat tergantung kepada sebenarnya mau small strain atau large strain gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Bu, faktor aman ini kalau misalnya ikut SNI gitu ya 1,5 gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai lebih kecil boleh atau tidak, SNI mengaturnya minimum Bapak Ibu ya. Jadi ikutin aja yang minimum, walaupun ceritanya pada kondisi gempa itu bisa lebih kecil lagi. Rasanya 1,3 ya apa 1, berapa gitu ya. Tapi lebih kecil dari 1,5. Gitu. Ada beda Pak antara musim kemarau sama musim hujan FS-nya? Sebenarnya ini bukan soal FS sih Bu, ini soal kondisi drain and drain gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita kondisi jenuh atau tidak jenuh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak banyak yang ngomong gini nih, kalau saya punya tanah lunak, kemudian saya ceknya itu dalam kondisi undrain lah ya, gitu. Longsor enggak atau tidak longsor enggak, gitu ya. Sebenarnya kalau pada tanah lunak tapi musim kering, sebenarnya kan lempung, di saat dia kering, Bapak Ibu sering lihat kan keras juga kan, gitu. Kondisi very short termnya ya enggak apa-apa, tapi bukan berarti bahwa lempung itu tidak ada long termnya gitu ya. Jadi tetap harus dicek keduanya. Jadi kalau ditanya mana lebih aman, apalagi pada kondisi musim yang berbeda, saya biasanya ngomong dua-duanya dicek. Tapi yang pasti saya suka dengan kondisi undrain. Buat saya itu kondisi yang lebih safe. Jadi, kondisi drain. Itu lebih safe daripada saya ngeceknya itu di kondisi undrain. Oke, mudah-mudahan itu juga menjawab. Oke, begitu Pak Sigit yang bisa disampaikan oleh Bapak Dr. Aksan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sawaludin, konsultan daerah. Saya sering mengalami permasalahan di Sumatera Selatan, terutama pada Sumatera Selatan ini rata-rata tanahnya rawa, jadi tanah lembek kebanyakan. Nah, untuk mengatasi kadang masalah operasi jembatan, kadang terlalu tinggi timbunan yang akan dikerjakan. Nah, saya belum familiar dengan pengetesan deformasi vertikal maupun deformasi horizontal ini. Dan saya pun tidak tahu kemana mencari untuk alat pengetesan seperti ini. Jadi saya hanya berprinsip saya kerjakan dengan sistem pile slab saja. Jadi saya mencari aman. Sering saya merencanakan lantai-lantai gudang yang besar seperti pabrik kram rubber itu dalam skala luas. Mungkin dengan adanya pengukuran deformasi vertikal dan deformasi horizontal ini biayanya bisa lebih murah dibanding saya dengan sistem pile slab saja, mencari gampangnya saja. Nah, kemana saya mencari untuk mengadakan tes deformasi vertikal maupun deformasi horizontal ini?
dipersilakan Pak, dari pertanyaan dari Bapak Zawaludin tentang itu tanah lunak ya, Prijat. Bapak memberi saya kesempatan buat promosi loh Pak. Saya mau bilang telepon saya boleh gitu kan. Tapi setahu saya Bu Nurli bisa melakukan itu Pak. Jadi ada beberapa uji yang bisa dilakukan di sini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya yang agak aneh-aneh gitu kayak inklino, mungkin memang bisa dengan kami. Gitu ya, Mas Ajan. Oke. Terus kalau misalnya mengenai yang tadi gitu ya, Pak, operate dengan file slab kayaknya lebih murah ya. Kalau misalnya Bapak lakukan dengan cara biasa, harusnya operate dengan timbunan itu akan lebih murah Pak. Tadi juga Pak Mas Panji ada kasih lihat gitu ya perbandingannya ya. Kalau misalnya kita timbunan biasa, itu tentu akan lebih murah daripada file slab. Mungkin Bapak rada-rada trauma kalau bikin timbunan kemudian operate-nya itu geser, longsor, menekan abutment gitu kan. Akhirnya jadi banyak macam masalahnya. Itu memang bisa dimonitor dengan instrumen gitu ya. Instrumen yang kita bisa monitor itu kayak tadi tekanan air pori Pak. Yang bisa mengakibatkan dia longsor atau dia menekan berlebihan itu kebanyakan adalah peningkatan tekanan air pori. Gitu ya. Terus kalau mau lihat arah gerakannya kemana, itu pakai inclinometer yang tadi. Jadi dia bisa lihat ke arah abutment kah, atau justru dia keluar dari jembatan gitu ya, atau dia ke arah mana, itu bisa dilihat. Nah tapi kalau misalnya seperti itu gitu ya, paling enak sih diperbaiki Pak tanahnya. Dalam artian yang tanah lunak itu gitu ya, itu kita perbaiki. Itu untuk mencegah, ceritanya gini nih, kalau mau melakukan sesuatu mulai dari yang paling murah sampai paling mahal gitu Pak ya. Jadi kalau yang paling murah itu ceritanya biarkan aja begitu. Nanti lama-lama tanahnya akan membaik sendiri. Kira-kira 4-5 juta tahun. Ceritanya begitu ya. Dia akan memadat sendiri. Oke, biarin aja sendiri, itu paling murah. Tapi waktu jadi masalah. Kemudian kita kan enggak mau Pak, kita butuh waktu cepat gitu kan. Maka kemudian kita ngomong, preloading aja, kasih beban di atasnya gitu ya. Kemudian kita berusaha tekan dia. Ternyata kalau kita tekan dia ada peningkatan tekanan air pori gitu kan. Akhirnya apa? Longsor. Ini ngomong kalau tanah lunak Pak ya. Akhirnya longsor. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau begitu kita biarin longsor boleh enggak? Boleh juga Pak. Boleh juga. Yang penting tanahnya luas dan belum ada konstruksi yang lain di sekitarnya. Gitu. Tapi kalau sudah ada konstruksi yang lain kan tidak boleh dibiarkan longsor. Sehingga kita ngomong lagi, tanah lunak dia meningkat tekanan air porinya. Bagaimana caranya ya supaya air pori ini tidak meningkat? Kasih saluran Pak. Jangan biarkan dia kemana-mana air porinya. Maka Bapak pasang yang namanya PVD. Kalau zaman dulu itu bilangnya sand column atau stone column gitu ya. Bisa sand column lah. Tapi yang paling enak pasang PVD. Pasang PVD jadi jalur airnya itu kita paksa ke satu titik tertentu. Ini juga bisa dilakukan, dioperate gitu ya. Masih kurang cepat Pak. Kalau masih kurang cepat selain kita tekan, kita peras, kita tekan supaya airnya keluar, Bapak sekalian sedot. Tadi dijelaskan ada tipenya vakum. Begitu. Nah itu urutannya sampai lebih mahal lagi. Bapak pakainya itu ceritanya file slab. Mau lebih mahal lagi dan berasa bahwa tiang pancang tidak bisa, pindah ke bore pile. Makin lama itu pokoknya urutannya makin mahal. Nah, modelnya mungkin seperti itu. Nah kadang-kadang orang tidak suka Pak, operate itu pakai PVD. Progres duitnya lama. Karena struktur itu selalu lebih cepat progresnya. Jadi kontraktor biasanya lebih suka itu progres jembatan file slab. Padahal kalau misalnya mau pakai operate biasa sebenarnya sih oke. Jadi dia lakukan dulu perbaikan tanah dulu, sesudah tanahnya mateng baru ceritanya dia lanjutkan dengan operate jembatan. Oke, mudah-mudahan membantu Pak ya. Jangan lupa kontak saya Pak ya. Saya belum kebayang batu yang saling mengikat.
Oh, MSC Wall. MSC Wall. Ya. Prinsipnya sih bisa aja, Pak. Selama tanah, karena kalau MSC Wall kan dia menghitung itu, dia menganggap itu sebagai satu timbunan gitu kan. Jadi kestabilan internalnya terpenuhi, eksternalnya terpenuhi, enggak ada masalah, boleh aja. Tapi kalau tanahnya lunak sekali harusnya tidak bisa. Dia tetap harus perbaiki tanah dasarnya, baru kemudian dia lanjut ke atas. Nah, perbaikan tanah dasar itu yang dia harus lihat. Yes, salah satunya bisa dengan soil replacement, ganti, gitu. Tapi kalau Bapak ngomong mahal, tidak. Saya langsung jawab itu, tidak. Cuma tidak ada kemauan untuk bikin. Kenapa? Jembatan itu nilainya Pak, puluhan ratusan miliar. Ganti tanah itu, apalagi kalau cuma untuk daerah operate gitu ya, panggil tukang juga selesai. Jadi soal kemauan aja. Kadang-kadang Pak begitu ngomong, ini ada tambahan nih sekitar 50 juta. Dia sudah lupa bahwa kontrak ini ratusan M. Di kepala itu cuma ada tambahan 50 juta. Sehingga kemauan untuk melakukan 50 juta dianggap sebagai mengurangi keuntungan saya. Nah itu sudut pandang lah ya Pak ya. Karena kalau buat saya mampu untuk bikin sesuatu yang 100 M, 50 juta itu murah jadinya. Tapi kalau buat saya pribadi 50 juta besar Pak. Tapi kalau buat satu proyek nilainya 100 M, kemudian dia harus keluarkan hanya untuk perbaikan atau replacement yang nilainya itu cuma puluhan juta, murahan. Begitu kalau dari saya. Jadi harus punya niat untuk melakukannya dengan benar. Jangan selalu arahnya itu kepada profitnya. Thank you Pak. Gimana Pak Salahuddin? Cukup. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kami silakan. Ini mulai dari teori, praktek, kebijakan, entar lagi saya ditanya undang-undang ini kayaknya. Ya Pak. Mohon izin Bapak Ibu, saya Ahmad Daniel dari Kortim P2JN Sumsel. Jadi yang saya tangkap dari materi Bapak tadi, yang pertama, instrumen itu bisa dikerjakan apabila kita telah menyelesaikan penyelidikan tanah dulu Pak, betul kan? Jadi penyelidikan tanah ber-NSPT itu telah selesai kita laksanakan, baru kita masuk ke instrumen pengujian lain, itu Pak ya? Oke. Yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama Pak, ada dua pertanyaan saya, yaitu yang pertama, tolong dijelaskan secara singkat saja Pak, mengenai penempatan alat-alat instrumen seperti inclinometer, terus kuat tegang tadi, pressure meter, terus juga dan lain-lainnya juga Pak tadi, instrumen yang lain. Tolong dijelaskan secara singkat saja mengenai penempatan titik-titik pengambilan pengujian itu, yang pertama. Yang kedua, mengenai waktu pelaksanaan. Dan yang ketiga, apakah kita bisa menggunakan hasil itu secara cepat dan tepat dan kita kombinasikan untuk rencana penanganan kita Pak. Jadi itu tadi Pak. Yang kedua ini pertanyaan yang agak melenceng dari materi kita pada siang ini, yaitu ini mengenai likuifaksi Pak. Jadi alhamdulillah di Sumsel ini itu tidak ada potensi likuifaksi. Tapi baru-baru ini kami mendapatkan satu buah data tanah dari BOR NSPT pada rencana pembangunan jembatan gantung Pak. Di situ kami lihat bahwa dari grafik BOR NSPT 15 meter awal itu adalah materialnya pasir Pak. Dengan nilai NSPT 30 sampai 35. Tapi alhamdulillah lokasinya itu bukan masuk di zona gempa 3 atau 4. Nah yang saya khawatirkan apabila hal ini terjadi likuifaksi dengan tanah 15 meter awal itu pasir dan juga masuk di zona gempa 3 atau 4, mohon arahan langkah yang tepat untuk kita membuat suatu penanganan yang efisien serta ekonomis Pak.
untuk mengatasi likuifaksi tadi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persilakan Pak, dari Pak Ahmad Daniel. Ini pendirinya Dewa 19 Bapak Ibu. Oke, kurang lebih begini nih kalau misalnya ditanya, Pak, sebenarnya masangnya itu di mana sih gitu ya. Masangnya itu hanya kalau diperlukan, Pak. Gitu ya. Kita bukan negara, kalau soal dana sih kita ada lah. Saya percaya sekali kita ada. Cuma memang kan sekarang lagi efisiensi gitu ya. Dana itu cukup terbatas. Jadi kalau sekarang saya ditanya, Pak, pasangnya di mana? Pasang di tempat yang Bapak perlukan. Jadi maksudnya gini, yang Bapak perlukan itu adalah daerah yang kritis. Yang menurut Bapak, kalau misalnya ini saya lakukan, di daerah ini punya potensi longsor. Kalau longsor Pak, berarti itu pasti pergerakan horizontal. Pasangnya itu inklino. Tapi di titik yang paling berpotensi aja. Begitu. Satu. Kemudian, kenapa dia bisa longsor? Umumnya penyebabnya karena air. Sehingga Bapak perlu pasang, paling tidak yang paling murah adalah pengukuran muka air. Fluktuasinya itu bagaimana? Nah itu yang kita harus lihat. Nah posisinya itu aja. Satu-satu juga enggak apa-apa. Pak, kalau ternyata saya pasang di sana longsornya tempat lain. Bisa jadi Pak, masalahnya itu bukan soal tanahnya. Tapi soal metode konstruksinya. Misalnya dia timbun kemudian timbunannya itu jelek gitu ya. Atau dia timbun kemudian tanah dasarnya itu tidak bagus. Itu juga bisa mengakibatkan kelongsoran, gitu ya. Yang kita bicara ini lebih kepada tanah dasarnya sudah bagus, gitu ya. Agak menyimpang sih, cuma saya perlu menyampaikan. Bapak Ibu, saya itu biasanya lebih banyak ngomong mengenai tanah. Saya jarang ngomong itu mengenai pemadatan tanah, gitu ya. Kenapa? Karena buat saya tanah itu seni, geoteknik itu seni, gitu ya. Kemudian tanah itu bervariasinya luar biasa. Saya tidak bicara pemadatan tanah karena pemadatan tanah itu saya anggap seperti material, sudah bukan material yang given. Kalau tanah asli itu given, itu dari atas yang kasih kita. Begitulah adanya. Tapi kalau pemadatan tanah itu kayak beton. Silahkan Bapak order sama saya. Oh mau FC25, siap. Tanah timbunan itu saya bisa diorder. Kuarinya saya tentukan, lintasannya saya tentukan, alat pemadatannya saya tentukan, batasnya saya tentukan. Jadi nilai CBR-nya pun saya tentukan. Mau sepadat apa saya tentukan. Jadi itu dibuat. Kalau itu sampai longsor Pak, berarti kelewatan. Kenapa? Karena kan diorder. Itu kayak oh FC25, ternyata yang datang FC15. Berarti itu pekerjaannya salah. Gitu ya. Beda kalau dia longsor kenapa? Tanah dasarnya ambles Pak. Berarti yang salah apa? Bukan pekerjaan timbunannya, tapi yang salah di bawahnya. Makanya kalau kita pasang misalnya kita pasang inclinometer itu ya, itu akan kelihatan Pak. Sebenarnya yang longsor itu sebelah mana? Sehingga menghindarkan terjadinya dispute. Apakah timbunan yang salah? Bisa jadi juga timbunan salah karena dia tidak perbaiki tanah dasar gitu ya. Nah itu bisa kelihatan posisi mana terjadi kelongsoran. Oke, jadi kalau ditanya di mana persisnya tidak ada. Itu benar-benar carilah daerah yang paling kritis. Gitu. Biasanya sih pada saat desain Bapak tahu kok. Atau tanya sama konsultan, penyedia jasa konsultan gitu ya. Mereka akan kasih tahu, Pak daerah ini kritis nih. Nah itu pasang instrumen. Terus yang kedua, likuifaksi. Untung saya benar-benar tahu loh Bu. Pertanyaannya makin lama makin random ini. Oke, prinsipnya gini nih. Kalau misalnya saya ditanya, Pak likuifaksi, kami tiba-tiba ketemu nih tanah likuifaksi. Bapak Ibu jangan terlalu khawatir dengan apa yang namanya likuifaksi. Itu sama dengan jangan terlalu khawatir kalau dengar kata clay shell gitu ya. Atau tanah lunak gitu, jangan terlalu khawatir. Likuifaksi itu terjadi kalau dia memenuhi ada beberapa syarat. Oke, syarat yang pertama memang dia pasir. Tapi pasirnya tidak boleh sembarangan pasir Pak. Pasirnya itu harus yang seragam. Jadi kalau pasirnya itu gradasinya benar-benar bagus, artinya kan dia mengisi semua pori dengan cukup baik.
potensi terjadi likuifaksinya lebih kecil. Tapi kalau dia seragam, ini potensi likuifaksinya, gradasinya seragam gitu ya. Itu potensi likuifaksinya itu justru tinggi. Oke? Nah ini satu. Terus yang kedua, umumnya likuifaksi itu terjadi kalau SPT-nya di bawah dari 8 rasanya. Seingatan saya itu antara 8, di bawah 8 atau 12 gitu. Jadi dia harus kecil. Jadi kalau tadi Bapak bilang SPT-nya 30-35, tidak likuifaksi Pak. Gitu ya. Terus ada lagi syaratnya, muka airnya harus tinggi. Kalau tidak ditemukan air di daerah itu, maka kemungkinannya tidak terjadi likuifaksi. Yang terjadi nanti itu cuma pemadatan. Gitu ya, dia relatif memadat. Kayak shaking the earth. Gitu ya. Jadi tanah pasirnya itu karena tidak ada air, maka dia akan cenderungnya untuk relatif memadat. Tapi kecil sekali Pak ya, jangan dianggap dia memadat dengan baik gitu ya, tidak. Terus syarat berikutnya apalagi likuifaksi? Dia harus ada beban gempa. Kalau saya bilangnya sih beban dinamik. Karena ada kondisi tertentu bukan gempa yang bikin likuifaksi Pak. Orang bikin fondasi mesin, jadi dia bikin pabrik, ada mesin di atasnya. Tidak sengaja dia bikin jadi likuifaksi. Tahu-tahu dia ngomong, kok fondasi mesin saya pelan-pelan itu miring. Yang tadinya rata gitu ya, tapi karena mesinnya jalan, pelan-pelan itu kok ini jadi miring, lama-kelamaan dia ambles. Nah itu juga karena tidak sengaja. Tidak, ya anggaplah kurang pemahaman gitu ya. Plus dengan karena ya itu, harus ada 4 itulah syaratnya. Selama tidak masuk di 4 syarat itu relatif aman. Jadi sejauh ini memang Sumatera Selatan tidak ketemu dengan si likuifaksi. Oke? Tapi ketemu dengan tanah lunak, masalahnya beda. Tanah gambut. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu kali. Ya, satu kali ini lagi ya. Waktu sudah jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, nama saya Agus Tommy dari mahasiswa Universitas Bina Dharma, S2 Manajemen Teknik. Izin Pak, mohon bertanya Pak, terkait tanah lunak Pak. Kalau sumpama kita mendesain pekerjaan beton Pak, beton itu mutu FS 38 kan. Nah kondisi existing tanah lunaknya itu di bawah tanah lunak Pak. Jadi kita melakukan hasil handbore dengan menggunakan tes CBR tanah Pak. Nah itu rencananya kita kan mau mendesain tanah pilihan kan. Nah tanah pilihan itu Pak sering digunakan tanah pilihan timbunan berbatik Pak. Nah yang pertanyaannya apakah kalau kita mendesain tanah pilihan sirtu dengan kondisi yang akan dibangun shower beton FS38 itu bakal terjadi erosi atau tidak Pak? Itu aja Pak pertanyaannya, terima kasih. Thank you. Mudah jawabannya. Boleh jadi penelitian S2-nya. Karena serius, yang seperti itu tuh ya, itu benar-benar harus melalui permodelan yang benar. Begitu. Jadi saya tidak mungkin bisa menjawab itu sekedar materialnya material pilihan antara saya pakai sirtu atau memang material pilihan, apakah itu akan terjadi longsor atau tidak. Tidak tahu. Kenapa? Karena saya tidak tahu nilai CV-nya berapa, tanah lunaknya ini apakah benar lunak, ataukah ini lunak yang bergambut, ini tidak tahu. Ketebalannya berapa, saya tidak tahu. Begitu. Jadi ada beberapa hal yang memang saya bisa benar-benar jawab, tapi kalau misalnya pertanyaannya seperti itu ini agak ngambang. Kalau saya jawab itu jadi berbahaya nanti. Bisa mislead. Saya menjawabnya sebagian kecil, tapi kemudian itu dianggap sebagian kecil itu dianggap mewakili keseluruhan pertanyaan. Nah itu agak berbahaya, terutama karena yang nanya saya itu mahasiswa S2. Bukan pertanyaannya salah ya. Kalau saya kasih jawabannya sebagian, nanti bisa mislead buat kamu. Jadi lebih baik nanti kalau ada
lebih lanjut, ini karena perlu didiskusi gitu, banyak data yang kita perlu kita perlu diskusikan gitu ya. Nah, boleh untuk kita diskusikan ini sesudah pesan-pesan berikut. Oke, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta seminar ini tidak terasa waktu sudah 12 lebih nih. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih ini bisa langsung disampaikan ke Bapak Dr. Aksan. Oke, banyak ilmu dan wawasan, inspirasi yang telah kita peroleh bersama. Semoga materi dan diskusi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal berharga untuk kita semua dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek di geoteknik. Oke, sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami yang berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmunya, kemudian para peserta yang telah aktif berpartisipasi dan seluruh pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memadu jalan seminar ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kegiatan ilmiah berikutnya dengan semangat yang sama, semangat belajar, semangat berbagi, dan semangat berkolaborasi. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke kota tua, melihat sejarah penuh makna. Terima kasih atas waktu dan doa, semoga ilmu hari ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Aksan dan Ibu Ratna Dewi masih tetap bersedia di tempat karena akan ada pembagian plakat untuk narasumber dan seluruh sponsor kita pada hari ini. Maka saya minta untuk PT Makaveri Indonesia boleh perwakilannya ada ke depan. Kemudian PT Arkamaya Teknik Utama. Kemudian PT Jalin Tim Adi Abipraya. Boleh Bapak Ibu yang mewakili silahkan berdiri di depan panggung. PT Gema Mutiara Marina, PT Media Bersama Jaya Konstruksi, PT Geotek Evatama, PT Hagen Amersaveta, CV Geoteknik Pratama, dan CP Batu Kristal. Silakan menempati tempat di depan, dan kepada Ibu Ratna Dewi juga boleh nanti karena akan ada pembagian piagam juga Bu untuk moderator, silakan. Ya. Sudah? Tidak ada lagi Bapak Ibu yang tadi? Masih ada? Silakan Pak. Bapak Ibu Panitia, monggo disiapkan sertifikatnya. Dan untuk pembagian plakat saya minta kepada Bapak Ibu pengurus hati untuk dapat memberikan. Mungkin yang pertama kepada Bapak Insinyur Arfan Hasan MT, Pak, boleh diberikan plakatnya. Oke. Kepada Ibu Wakil Ketua Ibu Maureen Arlini STMT, silakan Ibu. Mungkin yang pertama boleh kepada narasumber dulu kali. Oh ini Makaveri dulu ya, oke. Yang Pak Aksan dulu boleh dikeluarkan. Oke, silakan Ibu Maureen untuk diberikan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Aksan Kawanda, STMT IPU. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian? Iya, terima kasih banyak Bu Maureen.
Berikutnya kita minta kepada Bapak Andi Herius STMT selanjutnya untuk memberikan plakat. Ini PT Makaveri Indonesia, terima kasih atas supportnya dalam pelaksanaan acara seminar pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mengetahui produknya nanti silahkan kunjungi booth Makaveri di luar ya, di pintu sebelah kiri. Oke, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, berikutnya kepada Ibu Ratna Dewi mungkin bisa dibantu untuk memberikan sertifikat kepada PT Arkamaya Teknik Utama. Silakan. Oke. Baik, berikutnya Bapak Insinyur Arfan Hasan, silahkan Pak untuk memberikan sertifikat kepada PT Gema Mutiara Marina. Ada? Tidak ada perwakilannya, oke. Oh, oke. Boleh dikeluarkan untuk Jalin Tim Adi Abipraya? Ya, Pak Arfan silakan Pak. Mungkin agak ke tengah ya. Baik, berikutnya adalah penyerahan piagam. Terima kasih. Baik, berikutnya Ibu Ratna Dewi boleh bersedia di tempat untuk pemberian sertifikat kepada moderator. Prof. Nurli mungkin boleh dibantu memberikan. Yang sudah memandu acara seminar kita yang pertanyaannya penuh dengan kejutan ya, Pak Aksan ya. Baik, terima kasih. Cukup mungkin sepertinya ya. Masih ada? Ini nggak ada yang ke depan lagi soalnya perwakilan. Oke, kembali saya sampaikan kepada PT Media Bersama Jaya Konstruksi, PT Geotek Epatama, PT Hagen Amer Saveta, CV Geoteknik Pratama, dan CV Batu Kristal. Ini mungkin dari Geoteknik Pratama ya. Oke. Oke, akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kita ya, Bapak Insinyur Herdian Gumai. Oke, ini bersemangat sekali sepertinya ya Bapak Ibu. Cukup ya. Sekarang kepada PT Hagen Amer Saveta. Gantian saya yang menyerahkan ya. Oke. Oke, cukup. CV Batu Kristal dan Geotek Epatama itu disimpan saja mungkin ya Bapak Ibu Panitia. Mau diserahkan? Baik. Silahkan Pak untuk PT Geotek Epatama. Oke. Masih ada? Ada Pak Andi di belakang?
Oh ini udah menjadi sponsor harus ini ya Pak ya? Oh diserahkan dulu secara simbolis ya. CV Batu Kristal. Oke baiklah Bapak Ibu sekalian. Tadi untuk acara seminar nasional kita sudah ditutup oleh moderator. Dan untuk Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom, terima kasih banyak atas partisipasinya sudah menjalankan seluruh rangkaian acara seminar nasional. Dan acara berikutnya akan dilanjutkan dengan musyawarah daerah Komda Sumsel, musyawarah daerah Hati. Untuk Bapak Ibu kita berikan waktu istirahat, silahkan untuk menikmati makan siang di restoran hotel. Kita berkumpul kembali. Iya. Bagi Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom yang akan mengikuti musda, silakan beristirahat dulu. Nanti pada pukul 13 itu join lagi di dalam ruang Zoom-nya untuk mengikuti acara musda. Pukul 13 kami harapkan kembali kehadiran Bapak Ibu di dalam ruangan ini untuk agenda kita selanjutnya. Silahkan untuk menikmati makan siang di restoran yang berada di sisi kiri dari ruangan ini. Untuk musola bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan sholat zuhur itu berada di lantai basement dari bangunan ini. Terima kasih, semoga acara berikutnya akan berjalan sesuai dengan rencana.